Mereka pikir aku sudah hancur di rumah sakit jiwa. Padahal aku sedang duduk di kursi CEO sambil membekukan semua rekening mereka. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Jam tangan Patek Philippe di pergelangan tanganku menunjukkan pukul 11 malam ketika sopir pribadiku menghentikan Alphard hitam itu tepat di depan pilar raksasa bergaya American Classic. Rumah ini megah. Terlalu megah untuk dihuni 3 orang dewasa, namun terlalu sunyi untuk disebut tempat pulang. Lampu kristal gantung di foyer masih menyala terang, membiaskan cahaya ke lantai marmer Italia yang dingin. Dingin. Satu kata yang paling tepat menggambarkan istana yang kubangun dengan keringat dan darah ini. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir bau solar, garam laut, dan debu kontainer yang seolah melekat permanen di kulitku. Seharian ini aku menghabiskan waktu di Tanjung Priok, mengawasi bongkar muat 2000 ton kargo tekstil yang sempat tertahan bea cukai. Sebagai CEO Abimanyu Global Logistics, aku tidak punya kemewahan untuk duduk manis di ruangan ber-AC sambil menunjuk-nunjuk layar proyektor. Aku adalah ratu yang turun ke medan perang, memastikan setiap sentimeter kubik ruang di kapal kargoku menghasilkan profit. Namun, ironisnya, saat aku melangkah masuk ke dalam rumah seharga 45 miliar rupiah ini, aku tidak merasa seperti ratu. Aku merasa seperti dompet berjalan yang baru saja pulang ke kandang. Kamu terlambat lagi, Kai. Suara bariton itu menyambutku. Bukan dengan pelukan hangat atau segelas air, melainkan dengan nada tuduhan yang halus. Radit Pradana duduk di sofa kulit Chesterfield, sofa yang kubeli dari lelang di London tahun lalu, sambil memegang gelas wine. Dia tampak sempurna. Terlalu sempurna. Kemeja putihnya licin tanpa kerutan, rambutnya tertata rapi dengan pomade mahal, dan wajahnya bersih tanpa jejak kelelahan. Tentu saja dia tidak lelah. Pekerjaannya sebagai pengacara HAM lebih banyak dihabiskan untuk memoles citra di Instagram daripada memenangkan kasus di pengadilan. Ada masalah di pelabuhan, Mas? 3 kontainer kita nyaris disita karena kesalahan administrasi vendor. Jawabku datar, melepaskan blazer hitamku dan melemparnya sembarangan ke kursi. Tulang punggungku rasanya mau patah. Radit berdiri, berjalan mendekat. Aroma mask mahal menguar dari tubuhnya. Parfum seharga 5 juta per botol yang kubelikan bulan lalu. Dia menatapku, bukan dengan kekhawatiran, tapi dengan tatapan menilai. Seolah sedang memeriksa apakah mesin ATM-nya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Kamu terlalu keras bekerja, sayang. Lihat dirimu. Dia menyentuh ujung rambutku dengan 2 jari, gestur yang terasa lebih merendahkan daripada mesra. Kamu bau besi berkarat. Tidak pantas untuk istri seorang Radit Pradana. Aku menahan diri untuk tidak menepis tangannya. Istri seorang Radit Pradana butuh uang untuk membiayai gaya hidup Radit Pradana. Mas, kalau aku tidak bau besi, siapa yang akan membayar tagihan kartu kreditmu bulan ini? 75 juta untuk jamuan makan malam klien yang bahkan tidak membayar fee konsultasimu. Wajah Radit menegang sesaat. Topeng, suami penyabar, retak sedikit. Namun dengan cepat ia memulihkannya. Dia tersenyum, senyum manipulatif yang dulu sempat membuatku jatuh cinta saat aku masih menjadi yatim piatu yang bodoh dan haus kasih sayang. Itu investasi sosial, KAI. Networking. Kamu pebisnis, harusnya paham soal intangible asset, elaknya halus. Ngomong-ngomong soal investasi sosial, Mama sudah menunggumu di ruang makan. Jantungku mencelos. Mama, Ibu Ningrum. Wanita yang menganggap dirinya titisan bangsawan keraton, hanya karena kakek buyutnya pernah menjadi abdi dalem. Aku melangkah gontai menuju ruang makan. Di sana, duduk di ujung meja jati panjang, seorang wanita parubaya dengan daster sutra, lagi-lagi, hadiah dariku, sedang menyesap teh herbal. Matanya tajam, meneliti penampilanku dari ujung kaki hingga kepala seperti sedang melihat noda kotoran di lantai yang baru dipel. Malam, MA, sapaku singkat. Aku ingin segera naik ke lantai 2, mandi air panas, dan tidur. Tapi aku tahu aturan main di rumah ini. Mengabaikan Ibu Ningrum adalah dosa besar yang akan dibahas selama 7 hari 7 malam.
Duduk, Kak Ira, perintahnya tanpa menoleh. Nada bicaranya tenang namun penuh otoritas. Seolah dia adalah pemilik saham mayoritas di hidupku. Aku menarik kursi, duduk berhadapan dengannya. Di atas meja, tidak ada makanan untukku. Hanya ada setumpuk proposal tebal dengan logo, Yayasan Kasih Pertiwi. Yayasan butuh dana segar, ucapnya langsung, tanpa basa-basi menanyakan kabarku. Acara bakti sosial bulan depan akan dihadiri istri gubernur. Kita tidak bisa memberikan sembako murahan. Mama mau paket premium. Beras organik, minyak goreng kualitas ekspor, dan kain batik tulis untuk souvenir VIP. Aku memijat pelipisku yang berdenyut. Berapa, MA? 500 juta. Masukkan ke pos CSR perusahaanmu. Gampang, kan? 500 juta. Dia mengucapkannya seringan meminta uang parkir. Baginya, uangku adalah air keran yang bisa diputar kapan saja. Dia tidak tahu, atau tidak peduli, bahwa Marin keuntungan logistik sedang tipis karena kenaikan harga bahan bakar kapal. MA, cash flow perusahaan sedang ketat. Kita baru saja ekspansi gudang di Surabaya. Bisakah dikurangi? 200 juta sudah sangat cukup untuk bakti sosial. Tawarku logis. Ibu Ningrum meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Bunyi denting keramik beradu dengan tatakan membuat suasana hening seketika. Kamu ini pelit sekali dengan mertua sendiri, Kak Ira, desisnya tajam. Wajah anggunnya berubah menjadi topeng kebencian. Kamu pikir siapa yang mendoakan bisnis harammu itu supaya lancar? Kamu pikir siapa yang membuatmu diterima di pergaulan sosialita? Tanpa nama besar keluarga Pradana, kamu itu cuma anak yatim piatu yang mainan truk dan kuli pelabuhan. Kata-kata itu menghunjam tepat di ulu hati. Bisnis haram. Dia menyebut keringatku sebagai sesuatu yang kotor, namun dia tidak pernah jijik memakan hasilnya. Radit muncul di belakang ibunya, memijat bahu wanita tua itu. Sudahlah, MA. Kak Ira cuma bercanda. Dia pasti kasih. Iya kan, sayang? Kamu gak mau mama stres dan darah tingginya kumat cuma gara-gara uang receh segitu. Gaslighting. Kombinasi maut ibu dan anak ini selalu sama. Serangan mental, lalu diikuti dengan manipulasi rasa bersalah. Mereka tahu kelemahanku. Aku tumbuh tanpa orang tua, dan aku selalu mendambakan validasi keluarga. Mereka mengeksploitasi lubang di hatiku itu untuk menyedot isi rekeningku. Aku menatap mereka berdua, Radit dengan wajah memelas palsunya, dan Ibu Ningrum dengan wajah angkuhnya. Mereka terlihat seperti lukisan keluarga bangsawan yang retak. Di balik pakaian bermerek dan rumah mewah ini, mereka hanyalah benalu. Parasit yang tidak bisa hidup tanpa inangnya. Tapi malam ini, aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku terlalu lelah untuk menjelaskan konsep liabilitas dan aset kepada dua orang yang buta finansial ini. Aku mengambil ponselku, membuka aplikasi mobile banking korporat yang memiliki limit transaksi miliaran. Nomor rekening yayasan yang biasa? Tanyaku dingin. Wajah Ibu Ningrum seketika berubah cerah. Senyum palsu merekah di bibirnya yang dipoles lipstik merah marun. Nah, begitu dong. Itu baru menantu mama yang berbakti. Ingat, Kak Ira, rezeki istri itu titipan untuk membahagiakan suami dan mertua. Kalau kamu pelit, nanti Tuhan cabut semua hartamu. Tuhan tidak perlu mencabutnya, MA. Kalian yang sedang berusaha mencurinya pelan-pelan, batinku sinis. Sudah ku transfer. 500 juta, ucapku sambil menunjukkan layar ponsel. Terima kasih, sayang. Radit mengecup pipiku sekilas. Kecupan yang terasa hampa. Sekarang kamu istirahat ya. Oh iya, besok sepupuku, Bella, mau datang menginap beberapa hari. Dia lagi butuh tempat tinggal sementara, karena apartemennya sedang direnovasi. Boleh kan? Nama itu membuat alarm di kepalaku berdenting pelan. Bella, wanita yang mereka sebut sepupu jauh, tapi memiliki tatapan yang terlalu lengket setiap kali melihat Radit. Wanita yang selalu memakai barang-barang branded, tapi tidak jelas apa pekerjaannya. Terserah, jawabku singkat, bangkit dari kursi. Saat aku berjalan menjauh menuju tangga, sayup-sayup aku mendengar bisikan Ibu Ningrum pada Radit. Suaranya pelan, tapi akustik rumah kosong ini memantulkannya dengan cukup jelas ke telingaku yang terlatih waspada.
Bagus. Langkah pertama beres. Pastikan obatnya kamu siapkan, Dit. Jangan sampai dia curiga. Langkahku terhenti sepersekian detik. Obat? Obat apa? Vitamin kehamilan yang rutin Radit berikan setiap malam? Aku tidak menoleh. Aku terus melangkah naik ke lantai 2, ke kamarku yang sunyi. Tapi dingin yang kurasakan malam ini berbeda. Ini bukan dinginnya AC sentral. Ini adalah dinginnya pisau yang sedang diasah di belakang punggungku. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu, sesuatu yang baru mulai kulakukan seminggu terakhir. Aku berjalan ke arah cermin besar di walk-in closet, menatap pantulan diriku. Wajahku pucat, kantung mata menghitam. Tapi di balik kelelahan itu, mataku menyala. Mereka pikir aku hanyalah sapi perah yang bodoh. Mereka lupa, aku adalah wanita yang biasa bernegosiasi dengan preman pelabuhan dan mafia serikat buruh. Jika benar ada permainan yang sedang mereka rancang, maka mereka salah memilih lawan. Aku bukan sekadar menantu. Aku adalah Kaira Abimanyu. Dan aku tidak pernah rugi dalam investasi. Jika mereka ingin perang, akan kuberikan mereka neraka. Tapi sebelumnya, aku harus tahu, obat, apa yang mereka maksud. Malam ini, audit forensik rumah tanggaku resmi dimulai. 2 minggu pasca melahirkan. Jika ada neraka di dunia ini, maka bentuknya bukanlah api yang menyala-nyala, melainkan kamar tidur mewah yang berbau minyak telon, susu basi, dan darah nifas. Tubuhku, aset biologis yang dulu kurawat dengan pilates dan gym mahal, kini terasa seperti mesin tua yang rusak parah. Bekas jahitan sesar di perutku masih terasa perih, berdenyut setiap kali aku bergerak 1 mm saja. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan siksaan mental yang sedang kujalani. Jangan pakai laptop di dekat bayi. Radiasinya bikin otak cucuku tumpul. Suara melengking Ibu Ningrum memecah konsentrasiku. Dia masuk ke kamar tanpa mengetuk, kebiasaan barunya sejak Arka, putraku, lahir. Dia merebut MacBook Pro dari pangkuanku dan meletakkannya kasar di meja rias, seolah benda seharga 60 juta itu adalah talenan dapur. Ma, aku sedang merevisi kontrak asuransi kargo untuk pengiriman bulan depan. Ini deadline. Suaraku serak, tenggorokan kering kerontang. Sudah 4 jam aku menyusui non-stop karena Arka terus rewel, dan tidak ada segelas air pun di nakas. Ibu Ningrum menatapku jijik. Uang, uang, uang. Kamu itu ibu macam apa? Anakmu nangis itu karena ASI-MU tidak enak. Pasti karena kamu stres mikirin pekerjaan harammu itu. Dasar racun. Dia mendekat ke ranjang bayi, mengangkat Arka yang sedang menangis. Anehnya, nada bicaranya berubah 180 derajat menjadi lembut mendayu-dayu saat berbicara pada bayi merah itu. Kap, Kap, Pangeran Pradana jangan nangis ya. Mamanya memang egois. Untung ada Oma. Untung ada Tante Bella. Tante Bella. Nama itu membuat darah nifasku seolah mendidih kembali. Bella sudah tinggal di sini sejak seminggu sebelum aku melahirkan. Dan sejak aku pulang dari rumah sakit, dia bertingkah seolah dia adalah nyonya rumah di istana ini. Mbak Kaira, ini jamu gepiokannya diminum dulu. Tadi Mas Radit yang minta aku buatkan khusus biar asinya lancar. Bella muncul di ambang pintu, membawa nampan berisi gelas cairan hitam pekat yang baunya menyengat. Dia tersenyum manis. Terlalu manis. Dia mengenakan dress rumah berbahan katun Jepang warna pastel yang bersih, rambutnya digerai indah dan wangi. Kontras sekali dengan aku. Memakai daster kancing depan yang penuh noda gumoh, rambut lepek diikat asal, dan kantung mata yang tebal menghitam. Di cermin besar lemari, aku melihat pantulan kami. Bella terlihat seperti istri idaman. Aku terlihat seperti pembantu yang kelelahan. Taruh saja di sana, gumamku dingin. Diminum sekarang dong, Mbak. Kasihan Mas Radit loh, dia khawatir banget sama kesehatan Mbak. Desak Bella, melangkah masuk ke wilayah teritorialku dengan lancang. Aku menatapnya tajam. Insting predator dalam diriku, yang biasa kuhadapi saat meeting dengan klien alot, mulai bangkit. Aku bilang taruh. Ya taruh. Kamu tamu di sini, Bella. Jangan bertingkah seperti mandor. Dan satu lagi, mana Nani yang sudah kusewa dari agensi? Kenapa sampai jam segini dia belum masuk kamar? Aku sudah membayar mahal, 15 juta per bulan,
Untuk seorang perawat bayi bersertifikat internasional, agar aku bisa tetap bekerja sambil memulihkan diri. Tapi sejak pagi, batang hidung perawat itu tidak terlihat. Ibu Ningrum yang menjawab, sambil menimang Arka. Aku pecat dia tadi pagi. Mataku membelalak. Apa? Atas hak apa Mama memecat karyawan yang kugaji dengan uangku sendiri? Atas hak sebagai nenek yang ingin cucunya selamat, bentak Ibu Ningrum. Perawat itu orang asing. Siapa yang jamin dia tidak mencubit cucuku? Atau memberinya obat tidur? Seorang ibu itu wajib mengurus anaknya sendiri, 24 jam. Jangan manja mentang-mentang punya uang. Dulu Mama mengurus Radit sendirian tanpa pembantu, dan lihat hasilnya, dia jadi pengacara sukses yang bermartabat. Sukses dari mana? Dia sukses menghabiskan uangku, jerit batinku. Mereka sedang melakukan isolasi sistematis. Dengan memecat Nani, mereka memaksaku terjebak dalam siklus kelelahan fisik ekstrim, burnout. Ibu yang kurang tidur adalah ibu yang emosional, tidak logis, dan mudah dimanipulasi. Ini adalah taktik standar dalam pengambil alihan perusahaan. Potong jalur logistik lawan sampai mereka menyerah karena kelaparan. Bedanya, di sini mereka memotong waktu tidur dan kewarasanku. Mas Radit juga setuju kok. Mbak, timpal Bella polos. Kata Mas Radit, sentuhan ibu kandung itu investasi terbaik buat karakter anak. Aku ingin melempar gelas jamu itu ke wajah sok sucinya. Tapi aku menahan diri. Emosi adalah musuh terbesarku saat ini. Jika aku meledak, mereka punya bukti bahwa aku tidak stabil. Malam harinya, skenario itu semakin jelas. Arka akhirnya tidur setelah 3 jam menangis kolik. Aku menyeret langkahku keluar kamar menuju dapur, berniat mengambil air dingin. Tenggorokanku rasanya seperti padang pasir. Saat melewati ruang tengah, langkahku terhenti. Di sofa, Radit sedang duduk santai menonton TV. Kepalanya bersandar nyaman di bahu Bella. Tangan Bella memijat pelipis suamiku dengan lembut. Di meja, terhidang martabak manis dan kopi. Pemandangan domestik yang hangat, harmonis, sempurna. Seolah-olah, akulah elemen yang hilang dari gambar itu. Aku berdeham keras. Mereka berdua tersentak, tapi tidak terlihat panik. Radit hanya menegakkan duduknya dengan santai, seolah istrinya yang baru melahirkan memergokinya bermesraan adalah hal lumrah. Loh, sayang, kok bangun? Butuh sesuatu? Tanya Radit. Wajahnya menunjukkan kepedulian palsu yang kini membuatku mual. Air. Galon di kamar habis. Dan sepertinya tidak ada yang peduli untuk mengisinya. Sindirku tajam. Bella langsung berdiri, sigap. Duh, maaf Mbak Kaira. Tadi Bei Inah sudah pulang. Sini biar aku ambilkan. Duduk, Bel, cegah Radit. Dia menatapku dengan tatapan kecewa. Kai, kamu jangan kasar sama Bella dong. Dia itu sudah baik mau bantuin kita. Kamu harusnya bersyukur. Coba lihat kamu, berantakan begitu. Mandi sana, atau minimal sisiran. Gimana suami mau betah kalau istri di rumah kayak zombie? Zombie. Dia menyebut wanita yang baru saja menyobek perutnya demi melahirkan anaknya sebagai zombie. Aku mencengkeram pinggiran meja makan. Kukuku memutih. Aku jadi zombie karena ibumu memecat perawatku. Radit, aku bekerja mengurus perusahaan yang membiayai listrik rumah ini sambil menyusui anakmu setiap 2 jam. Di mana kamu? Pijat-pijatan sama sepupumu? Kaira, bentak Radit, suaranya meninggi. Kamu mulai histeris lagi. Ini nih yang Mama takutkan. Hormon kamu gak stabil. Kamu jadi paranoid dan pemarah. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan botol obat kecil tanpa label. Nih, minum vitamin dari psikiater Haryono. Mama sudah konsultasi tadi. Katanya ini bagus buat menenangkan syaraf ibu pasca melahirkan. Biar kamu gak halu nuduh-nuduh orang sembarangan. Dia meletakkan 2 butir kapsul berwarna biru muda di meja. Obat itu lagi. Sejak hamil bulan ke-8, Radit rajin sekali mencekokiku dengan vitamin, racikan dokter temannya. Awalnya ku minum karena percaya. Tapi belakangan, setiap habis minum obat itu, aku merasa linglung, mengantuk parah, dan sering lupa hal-hal kecil.
Kecurigaan itu kini berubah menjadi keyakinan. Mereka tidak ingin aku sehat. Mereka ingin aku lumpuh. Aku menatap pil biru itu, lalu menatap wajah Radit dan Bella. Ada kilatan antisipasi di mata mereka. Mereka menungguku menelannya. Seperti penonton sirkus menunggu singa yang sudah dijinakkan melompat ke lingkaran api. Aku mengambil gelas air yang disodorkan Bella. Kuambil pil itu. Oke. Aku minum, ucapku datar. Aku memasukkan pil ke mulut, meneguk air banyak-banyak. Jakunku bergerak turun naik. Nah, gitu dong. Good girl, Radit tersenyum puas. Sekarang kamu tidur ya. Biar Arka malam ini dijaga mama sama Bella. Kamu butuh istirahat total biar waras. Kata terakhir itu diucapkan dengan penekanan yang mengerikan. Aku berbalik, berjalan kembali ke kamar dengan langkah gontai yang kubuat-buat. Sesampainya di kamar mandi, aku segera mengunci pintu. Kutundukkan kepala di wastafel dan memuntahkan kembali pil yang tadi kusembunyikan di bawah lidah. Kapsul biru itu jatuh ke keramik putih, mulai meleleh terkena liur. Aku menyalakan keran air keras-keras untuk menyamarkan suara, lalu mengambil tisu, memungut kapsul itu, dan membungkusnya plastik klip kecil yang kusimpan di balik tempat sabun. Ini barang bukti. Aku menatap wajahku di cermin. Pucat, berantakan, dan tampak menyedihkan. Tapi di dalam mataku, api itu semakin besar. Mereka pikir mereka sudah menang karena berhasil mengurungku di kamar ini. Mereka pikir, Kaira si CEO, sudah mati, digantikan oleh Kaira si ibu gila. Salah. Malam ini, saat mereka tertidur lelap, aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Aku tidak akan tidur. Aku akan mengaktifkan silent protocol. Aku mengambil ponsel keduaku, ponsel, burner, yang kusembunyikan di dalam tumpukan popok bayi. Sebuah pesan singkat kukirimkan ke nomor pribadi Kepala IT Abimanyu Logistics. Subjek, Code Red. Pasang penyadap di semua titik rumahku malam ini juga. Akses CCTV internal diretas ke server pribadiku. Lakukan diam-diam. Bayaran 3x lipat. Perang sudah dimulai. Dan di perang ini, tidak ada sandera. Sebuah notifikasi email masuk ke ponsel rahasiaku tepat pukul 2 dini hari. Cahaya layar yang redup menjadi satu-satunya penerangan di dalam walk-in closet tempatku bersembunyi. Jantungku berpacu, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. 3 hari yang lalu, aku mengirimkan sampel kapsul biru yang dimuntahkan kembali itu ke laboratorium swasta di Singapura, menggunakan kurir kargo perusahaanku sendiri, tentu saja, agar tidak terlacak oleh siapapun di Jakarta. Subjek email itu singkat, Lab Report 8829, Urgent. Jariku gemetar saat membuka lampiran PDF tersebut. Mataku memindai cepat deretan istilah kimia yang rumit, hingga berhenti pada kesimpulan di paragraf terakhir. Hasil analisis. Zat aktif. Halopridol dosis tinggi dikombinasikan dengan zat sedatif eksperimental. Efek samping jika dikonsumsi orang sehat. Kebingungan mental, halusinasi visual, tremor tangan, dan penurunan kognitif drastis yang menyerupai gejala skizofrenia akut. Darahku membeku. Mereka bukan memberiku vitamin. Mereka sedang meracuniku. Mereka secara sistematis merusak sistem sarafku, agar aku tampak gila di mata orang lain. Ini bukan lagi sekadar perebutan harta gono gini. Ini adalah percobaan pembunuhan karakter secara medis. Aku menatap pintu kamar yang terkunci rapat. Di luar sana, di ruang tamu bawah, aku mendengar suara tawa tertahan. Radit bilang ada tamu penting malam ini, rekan kerjanya dari firma hukum. Dia menyuruhku tidur lebih awal karena wajahku tampak mengerikan. Sekarang aku tahu kenapa. Aku mengambil earphone nirkabel, memasangnya di telinga, lalu membuka aplikasi penyadap suara yang baru dipasang tim itku kemarin sore. Mikrofon kecil seukuran kancing baju itu tertempel rapi di balik lukisan abstrak di ruang tengah. Suara-suara itu masuk ke telingaku dengan jernih, sejernih kristal. Jadi, kapan kita bisa eksekusi, Dok? Aku sudah muak lihat mukanya yang sok berkuasa itu. Suara Ibu Ningrum terdengar tajam, tanpa basa-basi. Ada jeda sejenak, lalu terdengar suara pria yang asing. Berat, tenang, dan terdengar profesional. Ini pasti Dr. Haryono, psikiater, sahabat, Radit. Sabar, Bu Ningrum.
Kita butuh rekam medis yang meyakinkan. 2 minggu lagi. Biarkan obat itu bekerja maksimal dulu, jawab Dokter Haryono santai. Saat ini, Kak Ira baru terlihat lelah. Kita butuh dia terlihat berbahaya. Pastikan dia pernah terlihat memegang benda tajam di dekat bayi, atau berteriak tanpa alasan. CCTV harus merekam itu. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Itu gampang, sambar Radit. Suaranya terdengar angkuh, berbeda sekali dengan nada memelas yang biasa ia gunakan padaku. Bella jago memancing emosinya. Kemarin saja Kak Ira sudah hampir melempar gelas. Sedikit lagi dorongan, dia bakal meledak. Bagus, puji dokter itu. Begitu dia meledak, saya akan keluarkan surat diagnosis resmi, postpartum psikosis tingkat berat. Dengan surat itu, pengadilan agama akan dengan mudah mencabut hak asuhnya atas anak. Orang gila tidak boleh mengasuh bayi, kan? Dan hak kelola asetnya? Tanya Radit cepat. Inilah tujuan utamanya. Otomatis jatuh ke tangan suami sebagai wali sah, jawab dokter itu, diiringi bunyi gelas berdenting, mungkin mereka sedang bersulang. Kak Ira akan kita masukkan ke fasilitas rehabilitasi mental swasta milik kenalan saya di Puncak. Tempatnya tertutup, tidak ada akses komunikasi keluar. Dia bisa istirahat di sana selamanya. Atau sampai dia mau menandatangani penyerahan saham Abimanyu Logistics. Akhirnya, desah Ibu Ningrum penuh kemenangan. Akhirnya harta keluarga Pradana kembali ke pemilik yang pantas. Aku sudah tidak sabar merenovasi rumah ini. Selera Kak Ira terlalu kaku, seperti gudang. Aku mau nuansa emas dan marmer yang lebih banyak. Dan Arka? Tanya Bella. Suaranya terdengar manja. Aku yang uruskan. Mas? Aku nggak mau Kak Ira sentuh bayi itu lagi. Jijik. Tenang, Bel. Arka butuh figur ibu yang anggun dan berkelas, bukan wanita kasar yang bau pelabuhan seperti Kak Ira. Kamu ibunya sekarang? Jawab Radit. Air mata menetes di pipiku. Bukan air mata sedih. Ini air mata kemarahan yang begitu pekat, hingga rasanya panas di kulit. Mereka sudah merencanakan semuanya. Sampai ke detail di mana aku akan dibuang. Fasilitas mental di Puncak? Itu penjara seumur hidup. Mereka ingin menguburku hidup-hidup sementara mereka menikmati dividen perusahaanku dan membesarkan anakku dengan nilai-nilai busuk mereka. Aku melepaskan earphone itu perlahan. Tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan, meninggalkan bekas bulan sabit merah. Cukup. Masa berkabungku selesai. Kak Ira yang merindukan kasih sayang keluarga sudah mati malam ini, dibunuh oleh racikan obat haloperidol dan pengkhianatan. Aku bangkit, berjalan menuju brankas kecil di dalam lemari baju. Aku memutar kuncinya, kombinasi angka tanggal lahir ayahku, dan mengambil sebuah buku catatan hitam tebal serta hard disk eksternal. Ini adalah buku kematian, versi korporat. Aku duduk di lantai, membuka laptop, dan mulai mengetik dengan kecepatan tinggi. Mataku kering, fokusku tajam setajam silet. Target operasi, likuidas total. Dokter Haryono, cek izin praktik, riwayat malpraktik, dan aliran dana di rekening pribadinya. Dokter yang berani membuat diagnosis palsu pasti punya jejak kotor. Aku akan buat STR, surat tanda registrasi, nya dicabut seumur hidup dan dia membusuk di penjara medis. Ibu Ningrum, Yayasan Kasih Pertiwi, audit aliran barang. Aku tahu mereka sering menitip barang, donasi, lewat kargoku. Selama ini aku tutup mata. Besok, aku akan buka manifest pengiriman 3 tahun terakhir. Jika ada satu saja tas Hermes selundupan di dalam kontainer beras, dia tamat. Bea Cukai akan senang mendapat tips dari orang dalam. Radit Pradana, suami tercinta. Hartanya 0, asetnya 0, kebanggaannya hanya citra publik. Maka aku akan hancurkan citranya. Aku akan kumpulkan bukti perselingkuhannya dengan Bella, rekaman rencana jahat ini, dan bukti penggunaan obat terlarang. Dan untuk Arka, anakku, aku menatap ranjang bayi di sudut kamar. Arka tidur lelap, tidak tahu bahwa ayahnya baru saja menjual ibunya seharga renovasi rumah. Aku mendekat, mengusap pipi gembilnya dengan jari telunjukku. Maafkan Mama, nak, bisikku lirih. Untuk beberapa minggu ke depan,
Mama akan terlihat seperti orang jahat. Mama akan terlihat gila. Tapi percayalah, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu dari para serigala itu. Aku harus bermain peran. Aku harus memberikan apa yang mereka mau. Mereka butuh bukti aku gila? Baik. Akan kuberikan pertunjukan, orang gila, terbaik yang pernah ada. Aku akan membiarkan mereka merasa menang, merasa di atas angin, sampai mereka lengah dan membuka celah pertahanan mereka. Besok, aku tidak akan pergi ke kantor. Aku akan mulai bertingkah. Aku mengambil ponselku lagi, mengirim pesan singkat ke asisten pribadiku, orang kepercayaan ayahku dulu yang setia sampai mati. Pak Hadi, aktifkan protokol bayangan. Siapkan tim pengacara, auditor forensik, dan 2 orang pengawal bayangan yang bisa menyusup jadi staf rumah tangga. Musuh sudah di dalam gerbang. Kita mulai bersih-bersih. Pesan terkirim. Aku berbaring kembali di tempat tidur, menarik selimut hingga sebatas dada. Mataku menatap langit-langit kamar yang gelap. Di telingaku, masih terngiang tawa Radit dan ibunya. Tawa yang merayakan kematianku. Tertawalah sepuasnya malam ini, sayang. Karena besok, aku yang akan tertawa paling akhir. Di luar jendela, kilat menyambar membelah langit Jakarta. Badai akan datang. Dan namaku adalah pusat badainya. Pagi dimulai dengan ritual kebohongan. Di meja makan, Radit menyodorkan 2 butir kapsul biru itu lagi dengan senyum malaikatnya. Di sebelahnya, Ibu Ningrum menatapku dengan sorot mata lapar, seperti hiena menunggu singa tua tumbang. Minum, sayang. Biar tenang, bujuk Radit lembut. Aku menatap pil itu dengan tatapan kosong yang sudah kulatih semalaman di depan cermin. Tanganku sengaja kubuat sedikit gemetar, efek samping tremor yang tertulis di laporan lab. Aku mengambil gelas, memasukkan pil ke mulut, dan meneguk air. Tentu saja, pil itu hanya mampir di bawah lidahku. Pintar, puji Ibu Ningrum, nadanya seperti memuji anjing yang baru belajar duduk. Sekarang makan sarapanmu. Jangan banyak tingkah hari ini. Ada tamu yayasan mau datang nanti siang. Aku mengunyah roti tawar hambar itu pelan-pelan. Otakku, di sisi lain, berputar dengan kecepatan prosesor superkomputer. Jika skenario mereka adalah postpartum psikosis, maka aku harus memberikan mereka pertunjukan Oscar. Aku harus meyakinkan mereka bahwa obat itu bekerja. Dr. Haryono bilang gejalanya adalah halusinasi visual dan paranoia. Baiklah. Tiba-tiba, aku menjatuhkan sendok ke piring. Prang. Suaranya nyaring memecah keheningan pagi. Mataku membelalak menatap selai stroberi di atas roti. Napasku memburu. Aku mundur dari kursi hingga kaki kursi berdecit memilukan di lantai marmer. Darah. Desisku tercekat, menunjuk roti itu dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kenapa ada darah di rotiku? Kalian mau meracuniku lagi? Siapa yang kalian bunuh? Hening sejenak. Aku melihat kilatan kaget di mata Radit, yang sedetik kemudian berubah menjadi kepuasan tersembunyi. Dia bertukar pandang dengan ibunya. It's working, tatapan mereka berkata. Ya ampun, Kak Ira, itu selai stroberi. Sentak Ibu Ningrum, tapi bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Radit, lihat istrimu. Mulai lagi kan kumatnya. Enggak, itu darah. Kalian mau membunuhku supaya bisa ambil Arka, jeritku histeris. Aku menyambar piring itu dan melemparnya ke dinding. Prang. Pecahan keramik dan noda merah selai mengotori wallpaper impor yang dibanggakan Ibu Ningrum. Kak Ira. Radit bangkit, mencengkeram bahuku kasar. Sadar, kamu ini kenapa sih? Bikin malu saja. Lepasin, jangan sentuh aku, pembunuh. Aku meronta, memukul dadanya dengan tenaga yang kukurangi sedikit, cukup untuk terlihat panik, tapi tidak menyakiti. Bella berlari turun dari lantai atas sambil menggendong Arka. Ada apa sih mas? Ya ampun, Mbak Kak Ira kenapa lagi? Bawa Arka menjauh. Bel, Kak Ira lagi kambuh. Bahaya kalau dekat bayi, perintah Radit tegas. Itu dia, kalimat sakti yang kutunggu. Aku merosot ke lantai, memeluk lutut, dan mulai menggumamkan angka-angka acak. Saham turun, likuiditas, aset beku,
Jangan ambil, jangan ambil. Radit berjongkok di depanku, wajahnya penuh keprihatinan palsu. Tuh kan, MA. Dosisnya mungkin harus dinaikkan. Dia makin parah. Kurung saja dia di kamar. Putus Ibu Ningrum dingin, sambil mengibaskan tangannya jijik melihat kekacauan di lantai. Biar Bella yang urus Arka. Aku nggak mau tamu yayasan lihat ada orang gila di rumah ini. Bisa hancur reputasiku. Radit memapahku, atau lebih tepatnya menyeretku, ke lantai 2. Sesampainya di kamar, dia mendudukanku di tepi ranjang. Istirahat, KAI. Jangan keluar kamar kalau nggak mau aku ikat. Ancamnya berbisik. Wajah aslinya keluar sejenak. Dingin dan kejam. Dia keluar, dan bunyi kunci diputar dari luar terdengar. Klik. Aku menunggu 2 menit. Hening. Perlahan, aku menegakkan punggung. Wajah gila, ku lenyap seketika, digantikan oleh wajah dingin seorang CEO yang sedang menghadapi krisis perusahaan. Aku berjalan ke kamar mandi, memuntahkan pil di wastafel, dan membasuh wajah. Akting yang bagus, Kak Ira, bisikku pada pantulan cermin. Sekarang, saatnya bekerja. Mereka mengurungku di kamar, mengira aku akan tidur karena pengaruh obat yang tidak kuminum, dan kelelahan histeria. Bodoh. Mereka justru memberiku waktu tenang tanpa gangguan untuk menjalankan operasi senyap. Aku membuka laptop yang kusembunyikan di bawah tumpukan baju kotor di keranjang laundry, tempat yang tidak mungkin disentuh oleh manusia-manusia pesolek itu. Aku menyalakan software pemantau yang terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah. Berkat tim itku yang meretas router utama semalam, aku kini punya akses God Mode ke seluruh perangkat yang terhubung internet di rumah ini, termasuk ponsel Radit dan laptop Ibu Ningrum. Jari-jariku menari di atas keyboard. Targ 1, laptop Ibu Ningrum, yayasan. Passwordnya menyedihkan, Ningrat 123. Aku masuk ke file laporan keuangan yayasannya. Di permukaan, laporannya rapi. Donasi masuk, penyaluran sembako keluar. Tapi sebagai seseorang yang biasa membaca neraca keuangan perusahaan multinasional, aku melihat ketimpangan pola arus kas. Ada transfer rutin sebesar 200 juta rupiah setiap bulan ke rekening atas nama CV Berkah Abadi. Keterangannya, pengadaan souvenir. Aku melacak CV Berkah Abadi di database Dirjen AHU, Administrasi Hukum Umum. Pemiliknya, Bella Anastasia. Bingo. Mereka mencuci uang donasi yayasan, uang yang sebagian besar kupalaki, masuk kembali ke kantong pribadi mereka lewat perusahaan fiktif milik si pelakor. Ini bukan hanya penggelapan keluarga, ini tindak pidana pencucian uang dan penipuan publik. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Aku mengkopi semua bukti transfer dan akta perusahaan itu ke cloud server terenkripsi milikku. 1 peluru emas sudah di tangan. Target 2, ponsel Radit, Tuekling. Radit sedang di lantai bawah, mungkin sedang menenangkan ibunya. Ponselnya pasti ada di saku, tapi dia sering melakukan backup otomatis ke cloud. Aku meretas akun cloudnya menggunakan jawaban pertanyaan keamanan yang konyol. Nama hewan peliharaan pertama? Jawabannya, Blackie. Anjing yang dulu dia tendang sampai mati tapi dia tangisi di medsos demi likes. Aku membuka galeri foto, hidden. Darahku mendidih, tapi kepalaku tetap dingin. Di sana ada ratusan foto. Foto dia dan Bella liburan di Bali saat aku sedang hamil tua, katanya dia ada sidang di Medan. Foto USG bayi, tertanggal 2 tahun lalu, tuh. Aku memperbesar foto hasil USG itu. Nama pasien, Bella Anastasia. Tanggalnya 2 tahun lalu. Bella pernah hamil? Anak siapa? Radit? Aku menggulir lebih jauh. Ada foto akta kelahiran seorang anak laki-laki. Namanya, Dava. Tanggal lahir sesuai dengan pasca foto USG itu. Di mana anak itu sekarang? Aku mencari chat histori Radit dengan kontak bernama Panti Asuhan Bunda. Radit, transfer bulan ini sudah masuk. Jaga Dava baik-baik. Jangan sampai bocor ke media kalau ini anak saya. Nanti kalau janda kaya itu sudah mati atau gila, baru saya jemput Dava. Napasku tercekat. Janda kaya itu adalah aku. Ternyata rencana ini sudah disusun 2 tahun lalu. Bella bukan sekadar mantan pacar.
Dia adalah ibu dari anak haram Radit yang disembunyikan. Mereka menikahiku hanya untuk membiayai hidup, lalu berencana menyingkirkanku agar bisa hidup bahagia bertiga, Radit, Bella, dan anak haram mereka, menggunakan hartaku. Dan Arka, anak kandungku, bagi mereka, Arka mungkin hanya anak pancingan untuk mendapatkan aset warisan. Aku menutup laptop dengan tangan gemetar. Kali ini bukan akting. Kekejaman mereka melampaui batas nalar bisnis. Ini adalah kejahatan murni. Di lantai bawah, aku mendengar suara bel pintu. Tamu yayasan sudah datang. Aku mendengar suara Ibu Ningrum tertawa renyah, suara wanita suci yang dermawan. Aku berjalan ke pintu kamar, menempelkan telinga. Iya, Jeng. Kasihan sekali menantuku. Stres berat. Mungkin karena dosa-dosa masa lalunya. Kami sedang mengurus perwalian asetnya supaya tidak disalahgunakan saat dia di rumah sakit jiwa nanti. Suara Ibu Ningrum terdengar samar tapi jelas. Aku mundur, menatap sekeliling kamar mewah yang terasa seperti penjara ini. Baiklah, Ibu mertua. Nikmati tawa terakhirmu. Aku mengambil ponsel, burner-ku. Mengirim pesan ke Pak Hadi. Pak, temukan anak bernama Dava di panti asuhan Bunda, Depok. Ambil dia. Bawa ke Safe House. Kita butuh DNA-nya untuk dicocokkan dengan Radit. Ini kartu as yang akan memenggal kepala mereka sekaligus. Lalu satu pesan lagi untuk tim legal. Siapkan draft surat kuasa mutlak. Bukan untuk Radit, tapi pengalihan aset ke trust fund atas nama Arka dengan aku sebagai pengendali tunggal. Dan siapkan gugatan cerai dengan pasal perbuatan melawan hukum. Aku kembali ke tempat tidur, mengacak-acak rambutku, dan merobek sedikit kerah dasterku agar terlihat berantakan. Jika mereka ingin orang gila, aku akan menjadi orang gila yang paling menakutkan dalam sejarah mereka. Orang gila yang memegang detonator bom waktu di bawah kursi singgasana mereka. Pintu kamar terbuka kuncinya. Bella masuk membawa nampan makan siang. Wajahnya penuh kemenangan. Makan dulu, orang gila, bisiknya sambil tersenyum licik. Aku menatapnya, lalu tersenyum lebar. Senyum yang tidak mencapai mata. Terima kasih, Ibu Dava. Wajah Bella pucat pasi seketika. Nampan di tangannya bergetar hebat. Apa maksudmu? Gagapnya. Aku tertawa. Tawa melengking yang kubuat semirip mungkin dengan tawa orang sakit jiwa. Hahaha. Suara-suara di kepalaku memberitahu semuanya. Bella, semuanya. Bella mundur ketakutan, lalu lari terbirit-birit keluar kamar tanpa mengunci pintu. Babak pertama sandiwara selesai. Dan aku baru saja melempar granat pertama ke benteng pertahanan mereka. Rumah mewah ini sunyi senyap, seperti makam marmer raksasa. Setelah insiden Dava, tadi siang, Bella mengunci diri di kamar tamu. Dia ketakutan setengah mati. Bagi otak dangkalnya, pengetahuanku tentang anak haramnya pasti dianggap hal mistis. Bisikan setan pada orang gila. Dia tidak tahu bahwa setan itu bernama teknologi informasi dan jaringan data. Radit dan Ibu Ningrum juga sudah terlelap. Mereka tidur nyenyak, memimpikan harta warisan yang mereka pikir sudah di depan mata. Mereka tidak mengunci pintu kamarku lagi dari luar. Mungkin karena takut aku mengamuk dan membakar pintu jika dikurung. Atau mungkin mereka meremehkanku. Kesalahan fatal. Pukul 2.15 dini hari. Aku bangkit dari ranjang, bergerak tanpa suara. Kakiku yang telanjang menapak dinginnya lantai parket. Aku tidak mengenakan daster lusuh yang kupakai untuk akting siang tadi. Malam ini, aku mengenakan setelan olahraga hitam ketat, pakaian tempurku untuk menyusup ke wilayah musuh di rumahku sendiri. Tujuanku jelas, ruang kerja Radit. Ruangan itu ada di lantai bawah, di samping perpustakaan. Radit menyebutnya kantor hukum Pradana, padahal isinya hanya dia bermain game online dan memantau akun media sosial. Pintunya terkunci digital. Smart lock murahan yang dia beli diskon di marketplace. Aku menekan kode 2512. Tanggal lahir Bella. Menyedihkan. Betapa mudahnya lelaki bodoh ditebak. Bunyi bip pelan terdengar, dan pintu terbuka. Aroma rokok dan parfum murah langsung menyergap hidungku. Ruangan ini berantakan. Tumpukan kertas berserakan di meja,
puntung rokok memenuhi asbak. Ini bukan ruang kerja pengacara, ini sarang pecundang. Aku menyalakan senter kecil, mengarahkannya ke meja kerjanya. Laptopnya tertinggal dalam mode sleep. Aku membukanya. Tidak di password lagi, ceroboh. Atau mungkin dia merasa aman di rumah sendiri. Aku mencolokkan flash disk khusus yang berisi skrip penyedot data otomatis. Sementara skrip itu bekerja menyalin semua file dokumen, chat history, dan browser history. Mataku tertuju pada tumpukan dokumen fisik di sudut meja yang tertindih botol whisky kosong. Map merah dengan logo bank swasta kecil yang tidak bona fide. Aku membukanya. Lembar demi lembar ku baca, dan semakin jauh aku membaca, semakin dingin darahku. Perjanjian kredit agunan tetap. Debitur, Radit Pradana. Agunan, sertifikat hak milik, SHM, nomor 1022, tanah dan bangunan di Jalan Brawijaya, rumah ini. Nilai pinjaman, 15 miliar rupiah, 15 miliar rupiah. Mataku menyipit. Bagaimana dia bisa menjaminkan rumah ini? Sertifikat asli ada di brankas bank atas namaku. Ini aset pranikah. Aku membalik halaman ke bagian tanda tangan. Di sana, di atas materai 10.000, tertera tanda tangan Kaira Abimanyu sebagai penjamin dan pemilik agunan. Tanda tangannya mirip. Sangat mirip. Tapi aku tahu tarikan garisku. Huruf K di awal tanda tanganku selalu memiliki lengkungan tajam ke atas. Simbol grafik keuntungan yang diajarkan ayahku. Tanda tangan di kertas ini memiliki lengkungan yang ragu-ragu. Pemalsuan dokumen otentik. Pasal 263 dan 264 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Radit bukan hanya selingkuh. Dia menggadaikan rumah tempat anak dan istrinya berlindung demi uang tunai cepat. Kemana uang 15 miliar itu pergi? Aku beralih ke layar laptop. Proses penyalinan data selesai. Aku membuka folder, downloads, di laptopnya. Isinya penuh dengan grafik kripto dan binary option. Ada riwayat deposit ke platform trading ilegal. 500 juta. Loss. 2 miliar. Loss. 5 miliar. Loss. Aku menutup mulutku, menahan tawa sinis yang hampir meledak. Radit Pradana, sang pengacara sukses, ternyata adalah penjudi online yang gagal total. Uang yayasan ibunya, uang pinjaman bank, semuanya habis dimakan grafik lilin merah di layar komputernya. Dia bukan hanya miskin, dia bangkrut total dan terlilit utang yang bunganya terus berjalan. Itu sebabnya dia nekat mau memasukkanku ke RSJ. Dia butuh akses ke deposito dan saham perusahaanku untuk menutup lubang menganga ini sebelum bank menyita rumah ini. Dia sedang dikejar waktu. Menyedihkan, desisku. Aku memotret semua dokumen fisik itu dengan ponselku. Halaman per halaman. Detail per detail. Lalu, mataku menangkap sesuatu yang lain di laci mejanya yang sedikit terbuka. Bukan dokumen keuangan. Sebuah amplop coklat besar dari Rumah Sakit Jiwa Graha Mental. Aku menariknya keluar. Di dalamnya ada surat pengantar rawat inap. Pasien, Kaira Abimanyu. Diagnosis, Schizoaffective Disorder o Postpartum Psychosis. Tanggal masuk, besok. Tanganku meremas kertas itu. Besok. Mereka tidak menunggu 2 minggu lagi seperti saran dokter di rekaman kemarin. Insiden, Dava, tadi siang membuat mereka panik. Bella pasti mendesak Radit untuk segera menyingkirkanku, karena takut rahasianya terbongkar lebih jauh. Mereka mempercepat jadwal eksekusi. Besok pagi, ambulans akan datang. Petugas medis bertubuh kekar akan menyeret ibu dari bayinya, menyuntikkan obat penenang, dan membawaku pergi. Aku meletakkan kembali amplop itu ke tempat semula, persis seperti sedia kala. Aku tidak akan lari. Jika aku kabur malam ini, mereka akan melaporkanku sebagai orang hilang atau orang gila yang lepas, dan polisi akan mencariku. Itu akan memperkuat narasi mereka bahwa aku tidak stabil. Tidak, aku akan tetap di sini. Aku kembali ke laptopku di kamar, lalu melakukan panggilan video terenkripsi dengan Pak Hadi. Wajah tua yang setia itu muncul di layar, tampak segar meski jam menunjukkan pukul 3 pagi. Dia tahu aku sedang dalam mode perang. Nona Kaira, sapanya hormat. Tim sudah siaga. Pak Hadi,
Perubahan rencana. Mereka akan menjemputku besok pagi. Bukan minggu depan, laporku cepat. Wajah Pak Hadi mengeras. Saya akan kirim tim pengamanan sekarang untuk mengevakuasi Nona dan Tuan Muda Arka. Jangan, potongku tegas. Biarkan mereka datang. Aku butuh mereka melakukan penculikan itu. Aku butuh rekaman visual saat mereka menyeretku paksa tanpa prosedur hukum yang benar. Itu akan menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Tapi Nona, itu berisiko. Kalau mereka menyuntikkan obat. Ganti isi suntikannya, perintahku dingin. Pak Hadi punya orang di dalam penyedia jasa ambulans itu, kan? Aku tahu Bapak punya mata di mana-mana. Pak Hadi tersenyum tipis. Bangga. Supir ambulansnya adalah mantan marinir yang bekerja untuk kita, Nona. Perawat pendampingnya juga orang kita. Bagus. Pastikan obat penenang itu diganti dengan saline, air garam, biasa. Aku akan pura-pura pingsan. Dan soal aset, Nona? Bekukan. Semuanya, perintahku mutlak. Blokir akses kartu kredit Radit, kartu debit Ibu Ningrum, dan akun operasional yayasan tepat pukul 9 pagi saat mereka sibuk mengurusku. Aku ingin saat mereka mencoba gesek kartu untuk merayakan kemenangan mereka di restoran mewah, kartunya ditolak. Siap, Nona. Bagaimana dengan sertifikat rumah? Itu kejutan terakhir. Seringaiku, biarkan Ban menyita rumah ini bulan depan. Aku ingin melihat wajah Ibu Ningrum saat diusir dari istana leluhurnya oleh debt collector. Dimengerti. Hati-hati, Nona. Layar mati. Aku kembali berbaring di tempat tidur. Jantungku berdetak tenang, setenang permukaan laut sebelum tsunami. Aku melihat ke arah box bayi Arka. Dia tidur lelap. Besok Mama akan pergi sebentar. Nak, bisikku dalam hati. Tapi jangan takut. Mama pergi untuk mengambil mahkota Mama kembali. Dan saat Mama pulang nanti, sampah-sampah ini sudah tidak ada lagi di rumah kita. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa cahaya abu-abu ke dalam kamar. Hari penghakiman bagi mereka semakin dekat, tapi mereka pikir itu adalah hari kemenangan mereka. Aku menutup mata, menyiapkan mental untuk pertunjukan terakhirku sebagai orang gila. Besok, aku akan memberikan mereka drama yang mereka inginkan. Aku akan berteriak, menangis, dan meronta. Aku akan membiarkan mereka merasa berkuasa. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur tulang mereka saat kujatuhkan nanti. Audit selesai. Vonis sudah diketik. Tinggal menunggu palu diketuk. Pukul 8.45 pagi. Udara di ruang makan terasa lebih padat dari biasanya, seolah oksigen dihisap habis oleh ambisi busuk orang-orang yang duduk di sekelilingku. Aku duduk di ujung meja, mengenakan daster yang sengaja kusobek sedikit di bagian bahu, rambutku kusut masai, dan tatapan mataku kosong. Di hadapanku, Radit mengenakan setelan jas Armani abu-abu, yang dibeli dengan kartu kredit tambahanku. Dia tampak gagah, namun matanya terus melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Dia gelisah. Dia menunggu jemputan, maut, untukku. Ibu Ningrum duduk dengan punggung tegak, mengoleskan selai pada roti panggangnya dengan gerakan yang terlalu tenang. Dia bersenandung pelan, senandung kemenangan. Makan yang banyak, Kai. Kamu butuh tenaga, ujar Radit lembut, tapi kakinya mengetuk-ngetuk lantai dengan ritme cepat. Tenaga untuk apa? Tanyaku dengan suara serak. Untuk melawan monster? Radit tersenyum tipis. Untuk sembuh, sayang. Sembuh dari hayalanmu. Tiba-tiba, suara sirene ambulans terdengar sayup-sayup dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Bunyi yang seharusnya menakutkan, tapi bagiku terdengar seperti lonceng dimulainya pertunjukan. Bella, yang sejak tadi bersembunyi di dapur, mengintip dengan wajah pucat namun penuh harap. Dia sudah tidak sabar melihatku diseret keluar dari rumah ini, agar dia bisa resmi menjadi nyonya baru. Mobil ambulans itu berhenti tepat di depan pintu utama. Bukan ambulans rumah sakit umum, tapi ambulans hitam tanpa logo yang terlihat menyeramkan. Itu mereka, bisik Ibu Ningrum. Matanya berbinar kejam. Radit, buka pintu. Biarkan mereka masuk.
2 orang pria bertubuh kekar mengenakan seragam perawat putih masuk. Mereka membawa tas medis dan sebuah jaket pengekang, straight jacket. Wajah mereka tertutup masker medis, tapi aku mengenali sorot mata tajam pria yang di depan. Itu Sersan, Purnawirawan, Tejo, mantan komandan regu pengawal ayahku. Akting dimulai. "Siapa kalian?" teriakku histeris, melompat dari kursi hingga kursi itu terpelanting jatuh. "Jangan mendekat. Kalian mau mencuri anakku kan?" Aku menyambar pisau roti di meja, mengacungkannya dengan tangan gemetar. "Tenang, Bu Kaira. Kami di sini untuk membantu," ujar Tejo dengan nada profesional yang meyakinkan. Dia bergerak maju perlahan, seperti menenangkan binatang buas. "Radit, tolong aku. Mereka mau membunuhku." Aku berlari ke arah Radit, mencengkeram jas mahalnya. Radit menepis tanganku kasar, wajahnya jijik. "Tangkap dia. Dia bawa senjata tajam. Lihat kan? Dia berbahaya." Tejo dan rekannya menyergapku. Aku meronta sekuat tenaga, berteriak, menendang. "Lepaskan. Aku tidak gila. Kalian yang gila. Mertuaku penyelundup. Suamiku banci. Suntik dia. Cepat suntik sebelum dia melukai cucuku," teriak Ibu Ningrum dari kejauhan, melindungi dirinya di balik pilar seolah aku adalah wabah penyakit. Tejo mengangguk pada rekannya. Jarum suntik dikeluarkan. Cairan bening di dalamnya berkilauan tertimpa cahaya lampu gantung. Radit menatap jarum itu dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan lagi. Dia berpikir itu obat penenang dosis tinggi yang akan melumpuhkan otakku. Dia tidak tahu itu hanya saline solution, air garam steril. Jarum menembus kulit lenganku. Aku menghitung mundur dalam hati. 3, 2, 1. Tubuhku lemas. Pisau roti jatuh berdenting ke lantai. Mataku meredup, lalu tertutup. Aku ambruk ke pelukan Tejo yang menahanku dengan kuat. "Kerja bagus," ujar Radit, menghembuskan napas lega. Dia menepuk bahu Tejo. "Bawa dia. Pastikan dia tidak bangun sampai tiba di fasilitas puncak. Dokumennya sudah saya tanda tangani semua." "Siap, Pak," jawab Tejo berat. Mereka mengangkat tubuhku ke tandu dorong. Saat mereka mendorongku melewati Radit, aku merasakan tangan suamiku membelai pipiku. "Selamat tidur, Kaira," bisiknya di telingaku, suaranya penuh racun. "Terima kasih untuk asetnya. Kamu tidak usah khawatir, Arka akan bahagia sama Bella." Dalam kegelapan mataku yang terpejam, aku bersumpah, "Kau akan memakan kata-katamu itu, Radit." Detik ini juga, tandu didorong keluar. Pintu belakang ambulans ditutup. Gel, mesin menderu, dan mobil bergerak menjauh. Di dalam rumah, Radit dan Ibu Ningrum pasti sedang berpelukan, merayakan kemenangan. Mungkin Bella sudah keluar dari persembunyiannya, mengambil alih posisi dudukku di meja makan, dan mulai memerintah pembantu. Mereka lupa satu hal. Jam digital di dashboard ambulans menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tepat saat bursa saham dibuka. Tepat saat sistem perbankan memulai clearing harian. Di markas besar Abimanyu Logistics, Pak Hadi baru saja menekan tombol Enter di keyboardnya. Protokol kedisi. Dalam hitungan detik, sistem perbankan merespons perintah otomatis yang sudah kusiapkan. Kartu kredit suplemen Radit, blocked. Status, lost stolen. Rekening operasional rumah tangga, frozen. Status, audit investigation. Akses vendor Yayasan Kasih Pertiwi, revoked. Semua purchase order, dibatalkan sepihak karena indikasi fraud. Listrik internet rumah, service termination notice. Diputus dalam 24 jam karena permintaan pemilik aset. Saat ini, mungkin Radit sedang mengeluarkan kartu black card-nya, yang tagihannya kubayar, untuk memesan catering perayaan atau membelikan hadiah untuk Bella. Dia tidak tahu bahwa kartu itu sekarang hanyalah sepotong plastik tak berguna. Di dalam ambulans yang melaju kencang membelah kemacetan Jakarta, aku membuka mata. Tidak ada tatapan kosong. Tidak ada air mata. Tejo yang duduk di sampingku langsung melepas masker medisnya. "Nona baik-baik saja?" Akting Nona tadi mengerikan. Saya hampir percaya Nona benar-benar sakit.
Aku bangkit duduk, merapikan rambutku yang kusut. Kalau tidak meyakinkan, mereka tidak akan lengah. Pak Tejo. Bagaimana Arka? Aman, Nona. Tim Bravo sudah siaga di Cafe House Sentul. Begitu Nona sampai di sana, kita akan susun langkah pengambilan Tuan Muda Arka malam ini juga. Aku mengangguk, menatap jalanan lewat kaca jendela gelap ambulans. Kami tidak menuju puncak. Kami menuju ke pusat komando rahasiaku. Pak Tejo, panggilku. Ya, Nona. Hubungi Head of Legal kita. Kirimkan notifikasi pemutusan hubungan kerjasama ke semua vendor yang menyuplai Yayasan Ibu Ningrum. Bilang pada mereka, jika mereka masih mengirim barang ke yayasan itu, Abimanyu Logistics akan memutus kontrak pengiriman mereka selamanya. Siap laksanakan. Itu akan mematikan bisnis ilegal Ibu Ningrum dalam semalam. Aku tersenyum dingin. Ibu Ningrum hidup dari citra, sosialita dermawan. Dia membagi-bagikan sembako selundupan untuk membeli pengaruh. Tanpa logistikku, dia hanyalah nenek tua yang korup. Dan Radit. Ponselku bergetar. Notifikasi dari sistem keamanan rumah, yang masih terhubung ke ponselku, masuk. Alert, Still Room. Aku membuka aplikasinya. Di layar kecil itu, aku melihat Radit sedang menelepon seseorang dengan wajah panik. Dia menggesek-gesekkan kartu kreditnya di mesin edisi portabel milik kurir paket yang baru datang, tapi kurir itu menggeleng. Transaction declined. Radit membanting kartu itu ke meja. Bella terlihat bingung. Ibu Ningrum marah-marah pada kurir. Tontonan yang indah. Selamat datang di dunia nyata. Suamiku, gumamku pelan. Dunia di mana kamu harus membayar sendiri makan siangmu. Ke markas, Pak Supir. Perintahku tegas. Perang terbuka dimulai sekarang. Ambulans itu berbelok tajam, meninggalkan jalur menuju rumah sakit jiwa, menuju jalan bebas hambatan tempat aku akan membangun kembali kerajaanku dan menghancurkan mereka hingga menjadi debu. Rantai pasok sudah putus. Sekarang saatnya membiarkan mereka kelaparan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. 4 jam pasca penculikanku. Aku berdiri di depan dinding kaca sebuah cafe house di kawasan Sentul, menatap deretan monitor LED 50 inci yang menyala terang. Di tanganku ada segelas Earl Grey hangat, bukan obat penenang. Tubuhku sudah bersih dari daster lusuh dan bau keringat. Kini, aku mengenakan setelan blazer putih gading favoritku, rambutku terikat rapi dalam sanggul cignon yang tegas. Kak Ira yang gila, sudah mati di dalam ambulans tadi pagi. Yang berdiri di sini adalah Kak Ira Abimanyu, CEO yang baru saja menekan tombol nuklir pada kehidupan keluarganya sendiri. Nona, lihat monitor 2, suara Pak Hadi membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Di layar itu, terpampang ruang tengah rumahku, atau lebih tepatnya, bekas rumahku. Audio menyala. Suara mereka terdengar jernih, seolah aku berada di sana. Suasana yang seharusnya berupa pesta kemenangan kini berubah menjadi medan perang domestik. Tidak ada sampanye. Tidak ada tawa. Yang ada hanya kepanikan. Radit berdiri di tengah ruangan dengan telepon genggam menempel di telinga, wajahnya merah pada menahan amarah. Dia sedang meneriaki customer service bank prioritas. Apa maksudmu? Dibekukan karena indikasi aktivitas mencurigakan? Saya suaminya. Istri saya sedang sakit keras. Saya butuh akses dana itu untuk biaya pengobatan. Apa kalian mau menanggung kalau istri saya mati? Aku tersenyum miring. Akting yang bagus, Radit. Sayangnya, skrip MU sudah kadaluarsa. Maaf, Pak. Ini prosedur sistem. Pemilik rekening utama, Ibu Kak Ira, mengaktifkan fitur Emergency Lockdown pagi ini via biometrik wajah. Hanya bisa dibuka oleh beliau sendiri secara fisik di kantor cabang. Suara CS Bank terdengar samar dari speaker ponsel yang di loudspeaker Radit. Radit membanting ponselnya ke sofa. Sialan, kapan dia sempat mengaktifkan itu? Bukannya dia sudah teler obat sejak semalam? Di sudut lain, Ibu Ningrum sedang dikepung oleh masalahnya sendiri. Dia duduk di meja makan, dikelilingi tumpukan nota tagihan. Ponselnya berdering non-stop. Halo, Pak Haji, kenapa truk berasnya putar balik? Apa? Dibatalkan sepihak?
Tapi tamu istri gubernur mau datang lusa. Pak, kita sudah langganan 5 tahun. Ibu Ningrum terdiam, wajahnya pucat pasi saat mendengarkan jawaban dari seberang sana. Aku tahu persis apa yang dikatakan vendor beras itu. Maaf Bu Ningrum, sistem kami menolak PO dari yayasan ibu. Katanya masuk daftar hitam audit Abimanyu Group. Kami nggak berani ambil risiko. Ningrum mematikan telepon dengan tangan gemetar. Dia menatap Radit nyalang. Radit, bereskan ini. Kenapa semua vendor membatalkan kiriman? Kenapa kartu debit Mama ditolak di supermarket tadi? Kamu bilang kita sudah menang. Sabar, Ma. Aku lagi usaha, bentak Radit. Ini pertama kalinya aku melihat anak mamis itu membentak ibunya. Rekening Kak Ira dikunci. Kartu kreditku mati. Kita nggak punya uang tunai sepeser pun di rumah ini. Apa? Pekik Ningrum. Lalu bayar catering pesta syukuran nanti pakai apa? Pakai daun? Jual saja itu jam tangan Rolex kamu. Enak saja. Ini warisan. Di tengah teriakan mereka, suara tangisan bayi terdengar melengking memecahkan gendang telinga. Di monitor 3, aku melihat Bella di kamar bayi. Dia tampak frustrasi. Arka menangis kencang, wajahnya memerah. Bella mencoba menyodorkan botol susu, tapi Arka menolaknya dan terus menjerit. Popoknya tampak penuh dan berat. Diam dong. Aduh, bayi ini kenapa sih cengeng banget? Keluh Bella, mengguncang tubuh kecil Arka dengan kasar. Mbak Kaira tuh yang gila, kenapa anaknya ikutan gila sih? Tanganku mencengkeram gelas teh hingga retak. Itu pemicunya. Melihat Arka diperlakukan seperti barang rusak oleh wanita simpanan itu, membuat darahku mendidih lebih panas dari lahar. Rencanaku semula adalah membiarkan mereka menderita kelaparan selama 24 jam sebelum aku kembali. Tapi melihat Bella mengguncang anakku, tidak. Waktunya dipercepat. Pak Hadi, panggilku dingin. Ya, Nona. Siapkan tim Alpha. Kita kembali ke rumah sekarang. Bawa serta pengacara dan bukti hidup itu. Maksud Nona, anak bernama Dava? Ya, bawa anak itu. Kita akan adakan sidang keluarga yang sesungguhnya. Aku meletakkan gelas tehku. Mataku kembali menatap layar monitor, menatap Bella yang kini melempar Arka kembali ke box bayi dengan kasar lalu meninggalkannya menangis sendirian di kamar gelap itu. Kau baru saja menggali kuburanmu sendiri, Bella. Perjalanan dari Sentul ke rumah memakan waktu 45 menit dengan pengawalan forager sewaan, fasilitas premium yang masih bisa kubeli, tidak seperti mereka. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Mobil Alphard putihku, diikuti 2 SUV hitam berisi tim keamanan, berhenti tepat di depan gerbang rumah. Gerbang itu terkunci. Satpam rumah, yang digaji olehku tapi lebih patuh pada Ningrum, mencoba menghalangi. Maaf, Bu siapa ya? Tuan Radit pesan tidak boleh ada tamu. Ujar satpam itu ragu saat kaca mobilku turun. Aku membuka kacamata hitamku, menatapnya tajam. Buka gerbangnya, Pak Asep. Atau pesangon bapak saya hanguskan sekarang juga dan saya laporkan bapak atas tuduhan bersekongkol dalam penculikan. Wajah Pak Asep memucat. Dia mengenali otoritas dalam suaraku. Tanpa membantah, dia menekan tombol pembuka gerbang. Mobil meluncur masuk ke halaman paving block. Aku turun dari mobil. Sepatu stiletto Louis Vuittonku mengetuk lantai teras dengan irama perang. Di belakangku, Pak Hadi membawa koper dokumen. Di belakangnya lagi, seorang wanita pengasuh membawa seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang terlihat bingung. Dava. Dan 6 orang pria berbadan tegap berseragam safari hitam menyebar, mengamankan perimeter. Aku tidak mengetuk pintu. Salah satu pengawalku menendang pintu utama hingga terbuka lebar. Brak! Di ruang tengah, sidang keluarga, dadakan yang penuh teriakan itu seketika hening. Radit, Ningrum, dan Bella, yang baru turun dari lantai atas karena lapar, menoleh serentak. Mata mereka membelalak seolah melihat hantu. Radit menjatuhkan gelas air yang dipegangnya. Prang! Kak Ira, gagapnya. Wajahnya seperti melihat mayat hidup. Kamu, bukannya kamu di ambulans? Menuju puncak? Aku melangkah masuk, melewati pecahan gelas tanpa melihat ke bawah.
Aura dingin menguar dari tubuhku, membuat suhu ruangan terasa turun 10 derajat. Surprise, ucapku datar. Bagaimana bisa? Dokter Haryono bilang. Radit mundur selangkah, menabrak meja kopi. Dokter Haryono sekarang sedang sibuk. Radit, potongku santai sambil duduk di kursi tunggal. Kursi, tahta, yang biasanya diduduki Ningrum. Aku menyilangkan kaki dengan anggun. Dia sedang diinterogasi polisi atas tuduhan malpraktik dan peredaran obat-obatan terlarang. Lisensinya dicabut 1 jam yang lalu. Ibu Ningrum gemetar. Kak Ira, kamu kabur dari rumah sakit. Kamu berbahaya. Radit, panggil polisi. Istrimu mengamuk lagi. Aku tertawa. Tawa yang renyah, waras, dan sangat menakutkan bagi mereka. Panggil saja, MA. Justru aku membawa polisi ke sini. Aku menjetikkan jari. Pak Hadi maju, meletakkan koper dokumen di meja. Dia membukanya, memperlihatkan tumpukan kertas hasil audit, foto-foto perselingkuhan, dan bukti transfer yayasan. Ini bukan amukan, MA. Ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa. Dan agenda tunggal hari ini adalah pembersihan hama. Radit mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia maju, mencoba menggunakan taktik gaslighting lamanya. Sayang, dengar, kamu masih bingung. Kamu sakit. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Diam, potongku tajam. Jangan panggil aku sayang dengan mulut kotormu yang penuh dusta itu. Aku menatap Bella yang berdiri mematung di dekat tangga. Halo, Bella. Atau harus kupanggil Ibu Daffa? Mata Bella membelalak ngeri. Lututnya goyah. Aku memberi isyarat pada pengasuh di belakangku. Dia membawa Daffa maju. Anak kecil itu melihat sekeliling dengan takut, lalu matanya menangkap sosok yang dikenalnya. Mama. Panggil Daffa lirih, tangannya terulur ke arah Bella. Lalu dia melihat Radit. Papa. Keheningan di ruangan itu begitu pekat, hingga suara napas pun terdengar. Wajah Radit berubah dari pucat menjadi abu-abu. Rahasia terbesarnya, bom waktu yang dia sembunyikan selama 2 tahun, baru saja meledak di ruang tamunya sendiri. Ibu Ningrum ternganga. Dia menatap Daffa, lalu menatap Radit. Radit, siapa anak ini? Kenapa dia memanggilmu papa? Ah, ternyata si nenek sihir pun tidak tahu soal cucu haramnya ini. Radit bermain api di 2 sisi. Jelaskan, suamiku, tantangku dengan senyum miring. Jelaskan pada ibumu yang terhormat. Kenapa uang, investasi MU selama ini mengalir ke panti asuhan di Depok? Dan jelaskan pada Bella, kenapa kamu berjanji akan menikahinya setelah aku mati, atau gila? Radit terpojok. Dia seperti tikus yang terperangkap di sudut ruangan, dikelilingi kucing-kucing lapar. Ini salah paham. MA, Kak Ira memfitnahku. Itu anak pungut. Sangkal Radit panik. Anak pungut? Ulangku. Kita punya hasil tes DNA yang baru keluar sejam lalu. Tingkat kecocokan 99,9%. Aku berdiri perlahan, menikmati pemandangan kehancuran di wajah mereka. Permainan selesai. Rumah ini sekarang disita oleh bank, atau lebih tepatnya, oleh perusahaan cangkang milikku yang membeli utangmu, Radit. Fasilitas dicabut. Aset dibekukan. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian punya waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian yang melekat di badan. Sisanya, perhiasan, jam tangan, mobil, ponsel, adalah aset perusahaan yang kalian gelapkan. Tinggalkan semuanya. Tapi, cucuku Arka. Suara Ningrum mencicit, hilang sudah wibawanya. Arka. Aku menatap ke arah lantai atas. Arka akan kubawa. Dan kamu, nenek tua, tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidupmu. Bahkan lewat foto pun tidak akan kuizinkan. Tim keamanan. Ambil Arka di atas sekarang. Perintahku menggelegar. 2 pengawal berlari naik ke lantai 2. Sidang keluarga selesai. Palu sudah diketuk. Dan vonisnya adalah pengusiran total. Ruang tengah yang megah itu kini berbau amis.
Amis oleh keringat dingin ketakutan dan bangkai kebohongan yang membusuk di udara terbuka. Setelah pengungkapan Daffa dan tes DNA itu, aku mengharapkan drama. Tapi yang terjadi lebih dari sekadar drama. Ini adalah kanibalisme. Plah, tamparan keras mendarat di pipi mulus Radit. Bukan dariku, melainkan dari Ibu Ningrum. Wanita tua itu memukul anak emasnya sendiri dengan tenaga penuh kebencian. "Anak tolol," teriak Ibu Ningrum, suaranya pecah. "Kamu punya anak haram dan kamu sembunyikan selama 2 tahun. Kamu pertaruhkan masa depan kita, yayasan Mama, rumah ini, cuma demi pelacur ini." Dia menunjuk Bella dengan jari telunjuk yang gemetar. Cincin berlian di jarinya berkilatan, cincin yang notabene dibeli dengan uang tagihan listrik gudangku bulan lalu. Radit memegangi pipinya yang memerah. "Ma, aku bisa jelaskan. Aku pikir Kaira nggak akan pernah tahu. Rencananya kan Kaira masuk RSJ hari ini, jadi Daffa bisa masuk sini minggu depan." Rencanamu itu sampah." Ningrum histeris. Dia tidak peduli soal moralitas perselingkuhan itu. Dia tidak peduli ada hati wanita lain yang hancur. Yang dia pedulikan hanyalah sumber dananya terputus karena kebodohan anaknya. Aku duduk diam di kursiku, menyesap sisa teh Earl Grey yang mulai dingin. Menonton mereka saling menyalahkan adalah hiburan terbaik yang pernah ada. Cukup sandiwaranya, suaraku memotong keributan mereka. Rendah, tapi mematikan. Semua mata kembali tertuju padaku. Aku berdiri. 10 menit kalian dimulai dari sekarang. Pak Hadi, laksanakan protokol sita jaminan. Pak Hadi mengangguk. Dia memberi kode pada tim keamanan. 6 pria berbadan tegap itu bergerak maju, mengepung 3 tersangka di tengah ruangan. "Tunggu. Kaira, sayang, kita bisa bicara." Radit mencoba maju, tangannya terulur mengemis. "Oke, aku salah. Aku hilaf. Tapi rumah ini rumah kita. Kamu nggak bisa usir suamimu sendiri. Ada hukum perkawinan." "Hukum?" Aku tertawa sinis. "Kamu pengacara, Radit. Harusnya kamu tahu bedanya harta gonogini dengan harta bawaan. Rumah ini milikku sebelum kita menikah. Dan segala isinya yang kamu beli pakai kartu kredit tambahanku, itu aset perusahaan karena dibayar pakai rekening korporat. Jadi secara teknis, celana dalammu pun milik Abimanyu Logistics." Aku menoleh ke salah satu pengawal. "Ambil jam tangannya. Rolex Submariner itu aset kantor." "Jangan, ini hadiah ulang tahun." Radit meronta saat 2 pengawal memegangi lengannya. Mereka memaksa melepas jam tangan seharga 200 juta itu dari pergelangan tangannya dengan kasar. "Kunci mobil," perintahku lagi. Kunci Mercedes-Benz dan Pajero Sport dirampas dari saku celananya. Radit kini berdiri dengan kemeja kusut, pergelangan tangan merah, dan napas memburu. Dia tampak seperti ayam jago yang dicabuti bulunya. Kini giliran Ibu Ningrum. Wanita itu mundur ketakutan, mendekap tas Hermisnya erat-erat. "Jangan sentuh aku. Aku orang tua. Kualat kamu, Kaira." "Durhaka," jeritnya melengking. "Tas itu," tunjukku dingin, "Hermes Birkin palsu yang Mama beli pakai uang markup catering yayasan. Dan cincin berlian di jari manis kanan. Dan kalung mutiara itu. Lepas. Semuanya. Ini punyaku." Ningrum mencoba melawan, tapi tenaga wanita tua tidak sebanding dengan pengawal profesional. Tasnya ditarik paksa. Cincinnya dilepas paksa hingga dia meringis kesakitan. "Sakit. Dasar preman," makinya. "Itu namanya aset recovery, MA. Pemulihan aset dari tindak pidana penggelapan," koreksiku santai. Bersyukurlah aku tidak melucuti baju sutra Mama sekalian. Aku masih punya sedikit rasa kasihan pada mata tetangga yang mungkin melihat. Di sudut ruangan, Bella menangis terseduh-seduh sambil memeluk Daffa. Dia terlihat menyedihkan, tapi aku tidak tertipu. Air mata itu bukan penyesalan, itu air mata kekalahan. "Mbak Kaira kasihan Daffa, Mbak, dia nggak tahu apa-apa." Rengeknya. "Daffa memang korban. Korban dari ibu yang tamak dan ayah yang pengecut," jawabku tajam. "Bawa anakmu pergi, Bella. Urus dia dengan uangmu sendiri."
Jangan harap 1 rupiah pun dari keluarga ini. Radit sudah bangkrut. Dia punya utang 15 miliar ke bank dan tidak punya pekerjaan. Selamat menikmati hidup susah dengannya. Wajah Bella memucat saat mendengar angka 15 miliar. Dia menatap Radit dengan tatapan horor. Mimpi indahnya menjadi nyonya kaya baru saja hancur lebur menjadi debu utang. Tepat saat itu, 2 pengawal turun dari lantai 2. Salah satunya menggendong Arka. "Anakku." Arka menangis pelan, mungkin kaget dengan keributan di bawah. Tapi saat dia melihatku, tangannya terulur. Aku menyambutnya ke dalam pelukanku. Aroma bayi, bedak, dan keringatnya langsung menenangkan badai di dadaku. Aku mendekapnya erat, mencium ubun-ubunnya. "Mama di sini, Nak. Monster-monsternya sudah mau pergi," bisikku. Radit menatap kami dengan tatapan nanar. Mungkin, hanya mungkin, di detik ini dia menyadari apa yang sebenarnya dia hilangkan. Bukan uang, bukan rumah, tapi keluarga utuh yang tulus mencintainya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat bagi pengkhianat. Waktu habis, umumku. Aku menatap Pak Hadi, seret mereka keluar. Buang ke jalanan. Kunci gerbang. "Baik, Nona." Tim keamanan mulai mendorong mereka bertiga ke arah pintu keluar. Tanpa koper, tanpa tas, tanpa kendaraan. Hanya dengan pakaian yang melekat di badan. "Kak Ira, kamu nggak bisa lakukan ini. Di mana hati nuranimu?" teriak Radit saat didorong paksa melewati pintu. "Hati nuraniku sudah kamu racuni dengan haloperidol, suamiku," jawabku dingin. "Kak Ira, Mama minta ampun. Mama tua, mau tinggal di mana?" Ningrum meratap, berlutut dan memegangi kaki meja, tapi pengawal menariknya tanpa ampun seperti menarik karung beras. "Coba minta tumpangan di panti asuhan tempat cucu haram Mama dibesarkan. Mungkin mereka punya kamar kosong," saranku kejam. Mereka diseret keluar dari ruang tamu, melewati teras marmer, melintasi halaman luas, hingga sampai di gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Di luar gerbang, sore hari sedang ramai. Tetangga-tetangga kompleks elit, para istri pejabat dan pengusaha, sedang lari sore atau mengajak anjing jalan-jalan. Keributan ini memancing perhatian mereka. Ibu RT, Bu Dewi, berhenti tepat di depan gerbang dengan wajah kaget. Gerbang dibuka. Radit, Ningrum, dan Bella, yang menggendong Dava, didorong keluar hingga tersungkur ke aspal jalanan kompleks. Bruk! Mereka jatuh dalam posisi hina. Radit dengan kemeja mahalnya yang kini kotor. Ningrum dengan sanggulnya yang lepas berantakan. Bella yang menangis meraung-raung. Aku berjalan perlahan menyusul sampai batas gerbang, masih menggendong Arka dengan tenang. Pak Hadi berdiri di sampingku seperti benteng. "Bu Kak Ira, ada apa ini?" tanya Bu Dewi kaget. Matanya menatap nanar ke arah Ningrum yang biasanya sombong bukan main saat arisan. Aku tersenyum sopan, senyum profesional seorang CEO. "Maaf mengganggu ketenangan sorenya, Bu Dewi," suaraku lantang, sengaja agar didengar semua orang yang menonton. "Saya baru saja membersihkan rumah dari komplotan penipu dan penggelap dana yang kebetulan menyamar jadi keluarga saya. Mohon hati-hati, jangan sampai mereka meminjam uang pada ibu. Mereka punya utang 15 miliar dan kasus hukum yang sedang berjalan." Bisik-bisik tetangga langsung berdengung. Tatapan mereka pada Ningrum berubah dari hormat menjadi jijik. Ningrum menutupi wajahnya dengan tangan, menangis malu. Harga dirinya, hal yang paling dia puja di dunia ini, hancur berkeping-keping di aspal panas. Radit bangkit berdiri, menatapku dengan mata merah menyala penuh dendam. "Awas kamu, Kak Ira, aku akan tuntut. Ini belum selesai." "Silakan," tantangku santai. "Pengacaraku menunggu. Tapi saranku, daripada bayar pengacara, mending kamu cari uang buat beli susu anakmu." Bella kelihatannya lapar. Aku menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tatapan dari posisi high ground. "Pak Asep, kunci gerbangnya. Dan pastikan wajah mereka masuk daftar hitam keamanan kompleks. Kalau mereka mendekat radius 100 meter, panggil polisi." "Siap, Bu," seru Pak Asep bersemangat. Gerbang besi otomatis itu menutup perlahan. Wus!
Wajah-wajah putus asa mereka perlahan tertutup oleh bilah-bilah besi hitam. Teriakan Ningrum yang memanggil namaku semakin sayup, lalu hening saat gerbang terkunci sempurna. Clay, hening. Aku berbalik badan, menatap rumah megahku. Rumah yang selama ini terasa sesak, kini terasa lega. Oksigen kembali bersih. Parasit-parasit itu sudah dibuang. Arka menggeliat dalam pelukanku, menatapku dengan mata bulatnya. Dia tersenyum. Kita menang, nak, bisikku, mencium pipinya. Tapi ini baru kemenangan fisik. Mereka masih punya mulut untuk bicara, dan Radit masih punya lisensi pengacara, untuk saat ini. Aku belum selesai. Fase karma baru saja dimulai. Aku harus memastikan mereka tidak hanya diusir, tapi juga tidak bisa bangkit lagi selamanya. Pak Hadi, panggilku sambil berjalan masuk kembali ke istanaku. Ya, Nona? Hubungi media. Kirimkan press release tentang restrukturisasi manajemen keluarga dan laporan audit Yayasan Ibu Ningrum. Aku mau besok pagi wajah mereka ada di halaman kriminal koran lampu merah, bukan di kolom sosialita. Baik, Nona. Akan menjadi headline yang menarik. Matahari terbenam di ufuk barat, membawa serta sisa-sisa kejayaan keluarga Pradana. Malam ini, aku akan tidur nyenyak tanpa obat tidur, di rumahku sendiri, memeluk anakku sendiri. Malam pertama tanpa mereka terasa aneh. Bukan sepi yang menyedihkan, melainkan hening yang mahal. Seperti menginap di Presidential Suite Hotel Bintang 5 di mana privasimu dijaga ketat. Aku menidurkan Arka di ranjang barunya, ranjang yang bebas dari bau parfum murahan Bella. Di luar pintu kamar, 2 pengawal berjaga shift malam. Aku aman. Anakku aman. Tapi perang belum usai. Mengusir mereka secara fisik hanyalah langkah awal. Langkah selanjutnya adalah memastikan mereka mati secara perdata dan pidana. Pukul 8 pagi, ruang tamu rumahku sudah berubah fungsi menjadi ruang perang legal. 3 orang pengacara terbaik dari firma hukum corporate yang biasa menangani sengketa bisnis internasional duduk di hadapanku. Mereka bukan pengacara perceraian biasa yang mengurus harta gono gini. Mereka adalah pembunuh bayaran, berjas yang dibayar per jam dengan tarif dolar. Jadi, Nona Kaira, ketua tim pengacara, Pak Imran, membuka map tebal di meja. Kita punya 4 gugatan yang akan didaftarkan serentak hari ini. Strategi Blitzkrieg. Serangan kilat. Bacakan, perintahku sambil menyesap kopi hitam tanpa gula. Pertama, gugatan perceraian. Alasannya bukan sekadar ketidakcocokan, tapi KDRT psikis, perzinahan, bukti tes DNA Dava, dan percobaan pembunuhan berencana lewat pemberian obat ilegal. Kita tidak akan memberi Radit kesempatan untuk mediasi. Tujuannya putusan Versteg, tanpa kehadiran tergugat, secepat mungkin. Aku mengangguk. Lanjut. Kedua, laporan pidana ke Polda Metro Jaya. Terlapor, Radit Pradana, Ningrum Pradana, dan Dr. Haryono. Pasal berlapis, 263 KUHP, pemalsuan dokumen agunan bank, 266 KUHP, keterangan palsu dalam akta otentik, dan UU Perlindungan Anak, eksploitasi Dava. Ancaman hukuman akumulatif, 12 tahun penjara. Ketiga, sela pengacara muda di sebelahnya, terkait Yayasan Kasih Pertiwi. Kami sudah berkoordinasi dengan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Rekening yayasan sudah resmi dibekukan pagi ini. Temuan awal menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan sebesar 5 miliar ke rekening pribadi Bella Anastasia selama 2 tahun terakhir. Ini masuk ranah TPPU, tindak pidana pencucian uang. Aku tersenyum tipis. Sempurna. Biar Ningrum merasakan rasanya diperiksa KPK versi mini. Lalu yang keempat? Yang keempat adalah yang paling menyakitkan bagi mereka. Nona, Pak Imran tersenyum licik. Gugatan perbuatan melawan hukum, PMH, untuk ganti rugi material dan imaterial. Kita menuntut pengembalian semua uang yang pernah Nona transfer ke mereka selama pernikahan, ditambah bunga, ditambah ganti rugi pencemaran nama baik. Total tuntutan, 50 miliar rupiah. Mereka tidak punya uang sebanyak itu, komentarku. Tepat, jawab Pak Imran. Karena mereka tidak bisa bayar,
Pengadilan akan menyita aset pribadi apapun yang tersisa. Mobil cicilan Radit, tanah warisan ningrum di kampung yang tidak seberapa itu. Semuanya akan disita negara dan dilelang untuk membayar Nona. Kita akan membuat mereka miskin sampai ke tulang sumsum secara legal. Eksekusi, putusku tegas. Aku menandatangani surat kuasa itu dengan tarikan garis tegas. Tanda tangan yang sama yang dipalsukan Radit, kini menjadi tanda tangan yang akan mengirimnya ke neraka. Siang harinya, aku pergi ke kantor redaksi majalah bisnis terbesar di Jakarta. Aku punya janji makan siang dengan pemimpin redaksi, kawan lama ayahku. Kak Ira, long time no see, sapanya hangat. Saya dengar ada gosip panas di grup WhatsApp Sosialita pagi ini. Katanya ada pengusiran di Menteng. Bukan gosip, Om. Fakta, jawabku santai sambil meletakkan sebuah flash disk di meja. Dan ini adalah bahan eksklusif untuk Om. Judulnya, Skandal Yayasan Bodong dan Gaya Hidup Palsu Keluarga Pradana. Mata Pak Pemret berbinar. Wartawan selalu lapar akan skandal orang kaya yang jatuh miskin. Kau yakin mau mempublikasikan ini? Ini aib keluarga, KAI. Mereka bukan keluargaku lagi, Om. Mereka kriminal. Dan masyarakat berhak tahu agar tidak ada donatur lain yang tertipu Yayasan Ningrum. Jawabku diplomatis. Di dalam situ ada bukti audit, foto penyelundupan barang mewah, dan salinan laporan polisi. Terbitan besok pagi. Untukmu, tentu saja. Halaman depan. Selesai. Serangan udara, media, dan serangan darat, hukum, sudah diluncurkan. Sorenya, aku kembali ke rumah. Rumah yang kini mulai terasa seperti milikku lagi. Aku berjalan ke kamar tidur utama, bekas kamar yang kutempati bersama Radit. Aku memerintahkan pembantu untuk mengeluarkan semua barang-barang Radit yang tersisa. Baju-bajunya, koleksi sepatunya, bahkan sikat giginya. Semuanya ditumpuk di halaman belakang. Mau disumbangkan, Nona? Tanya asisten rumah tanggaku polos. Jangan. Barang-barang itu mengandung bakteri, nasib buruk. Kasihan kalau dipakai orang lain, jawabku. Aku menyiramkan satu jeriken bensin ke atas tumpukan barang branded itu. Jas Armani, sepatu Gucci, dasi Hermes, semuanya barang mahal yang dibeli dengan uangku, dipakai untuk memikat pelakor, dan digunakan untuk merendahkanku. Aku menyalakan pemantik api. Lidah api kecil menari-nari tertiup angin sore. Wus! Api menyambar ganas. Asap hitam membubung tinggi ke langit, membawa serta bau kulit terbakar dan polyester mahal. Aku berdiri mematung di depan api unggun itu, merasakan panasnya menjilati wajahku. Rasanya seperti ritual penyucian. Setiap helai benang yang terbakar adalah satu kenangan buruk yang kuhapus dari memori. Aku mengambil cincin kawinku dari saku. Cincin emas putih sederhana yang dulu dipasangkan Radit dengan janji manis palsu. Sampai maut memisahkan, gumamku menirukan janji pernikahannya dulu. Ternyata maut itu bernama kebangkrutan. Aku melempar cincin itu ke tengah kobaran api. Logam itu tidak akan meleleh. Tapi biarlah dia terkubur di antara abu masa lalu. Ponselku berdering. Pak Imran. Nona, info dari Intel lapangan. Radit dan keluarganya saat ini menginap di motel murah di daerah pinggiran Jakarta Timur. Kartu kredit mereka semua mati. Mobil mereka baru saja ditarik leasing di parkiran motel, karena ternyata sudah menunggak 3 bulan. Mereka sedang bertengkar hebat di lobi motel. Sudut bibirku terangkat. Pantau terus. Pak, jangan biarkan mereka lolos. Pastikan surat panggilan polisi sampai ke tangan mereka besok pagi, saat mereka sedang sarapan mie instan. Siap, Nona. Aku mematikan telepon, lalu berbalik meninggalkan api yang mulai padam. Masa laluku sudah jadi abu. Aku masuk ke dalam rumah, menuju kamar Arka. Malam ini, aku akan membacakan dongeng untuknya. Dongeng tentang seorang ratu yang berhasil mengusir naga jahat dan hidup bahagia selamanya dengan pangeran kecilnya. Mulai besok, aku tidak perlu lagi melihat wajah mereka. Tapi kalian, para pembaca kisah ini, kalian akan melihatnya. Kalian akan menyaksikan bagaimana alam semesta bekerja menyeimbangkan neraca keadilan. Sudut pandangku berakhir di sini. Tugasku sebagai eksekutor selesai. Sekarang,
Biarkan takdir yang mengambil alih kemudi untuk menunjukkan pada kalian betapa dinginnya lantai penjara dan betapa perihnya perut yang kelaparan. Selamat tinggal, Radit. Selamat datang di neraka duniawi. Bau apek karpet basah bercampur aroma asap rokok murahan menjadi hal pertama yang menyambut Radit Pradana saat membuka mata. Tidak ada lagi wangi lavender diffuser atau dinginnya AC sentral yang biasa membelai kulitnya setiap pagi. Yang ada hanya dengung kipas angin dinding yang berputar dengan suara krek-krek menyedihkan, seolah mengejek nasibnya. Radit menatap langit-langit kamar motel melati di pinggiran Jakarta Timur itu. Catnya mengelupas, menampilkan bercak jamur hitam yang menjijikkan. Di sampingnya, di atas kasur busa tipis yang pernya menonjol, Bella masih tertidur dengan mulut terbuka, mendengkur halus. Di lantai beralaskan tikar plastik, Ibu Ningrum tidur meringkuk sambil memeluk tas Hermes palsunya yang sudah lecet karena diseret kemarin sore. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah realitas baru mereka. Panas. Airnya mati. Teriakan cempreng Ibu Ningrum memecah keheningan pagi. Wanita tua itu baru saja keluar dari kamar mandi sempit yang pintunya terbuat dari gayung plastik pecah. Rambutnya acak-acakan, wajahnya tanpa makeup terlihat 10 tahun lebih tua dan keriput. Radit, bangun. Mama mau mandi, tapi kerannya cuma keluar air coklat. Telepon resepsionis. Minta pindah ke presidential suite atau apalah yang layak sedikit. Bentak Ningrum, menendang kaki Radit yang masih terbalut selimut kumal. Radit bangun dengan kepala pening. "Ma, kita di motel 150.000 per malam. Nggak ada presidential suite di sini. Adanya cuma kamar, short time, buat sopir truk." Kurang ajar si Kaira. Ningrum melempar handuk tipis yang kasar ke lantai. "Lihat saja, Mama akan lapor polisi." Dia menelantarkan lansia. "Itu pasal pidana." "Lapor pakai apa, Ma?" sahut Bella yang terbangun karena keributan itu. Dia duduk sambil mengucek mata. Daffa di sampingnya mulai merengek lapar. "HP Mama dijual semalam buat bayar deposit kamar ini. Ingat? Dan HP Mas Radit pulsanya habis." Suasana di kamar seluas 3x4 meter itu langsung menegang. Radit merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit yang dulu tebal berisi kartu, kini kempes menyedihkan. Isinya tinggal 3 lembar uang 50 ribuan dan beberapa receh. Total kekayaan tunai, keluarga Pradana, saat ini, 175.000 rupiah. "Kita butuh sarapan," gumam Radit, mengabaikan ocehan ibunya. "Daffa butuh susu." "Beli susu formula yang biasa, Mas. Yang kaleng emas, harganya 400.000, pinta Bella tanpa sadar diri. "Otakmu di mana, Bel?" Radit melempar dompetnya ke kasur. "Uang kita nggak cukup buat beli susu kaleng. Beli sachet di warung depan." Dan Mama berhenti bersikap seolah kita masih di Menteng. "Kita gelandangan sekarang." Hening. Kata gelandangan menggantung di udara seperti vonis mati. "Ini semua gara-gara kamu," desis Ningrum, matanya menatap tajam ke arah Bella. "Dasar perempuan pembawa sial. Kalau kamu gak hamil dan maksa Radit ngakuin anak haram itu, Kaira gak akan tahu. Kita masih hidup enak. Kok nyalahin aku?" Bella berdiri, emosinya meledak. "Tante juga yang nyuruh aku masuk rumah itu kan? Tante yang bilang, pepet terus Radit biar Kaira mandul. Tante juga nikmatin duit bulananku dari Radit. Tante itu nenek sihir serakah." "Plah," Ningrum menampar Bella. Bella menjerit dan menjambak rambut sanggul Ningrum. Daffa menangis meraung-raung melihat ibunya berkelahi dengan neneknya. "Cukup!" Radit berteriak, melerai kedua wanita itu kasar. Dia mendorong ibunya ke kasur dan Bella ke dinding. "Kalian mau diusir dari sini juga? Kalau kita diusir dari sini, kita tidur di kolong jembatan. Paham?" Napas Radit memburu. Dia merasa sesak. Dia butuh keluar. "Aku mau ke mobil. Mau cari barang yang mungkin bisa dijual di bagasi," gumam Radit, mengambil kunci mobil Pajero Sportnya, satu-satunya aset yang dia pikir masih dia miliki karena kuncinya duplikat. Kunci asli disita Kaira, tapi dia punya serep yang disembunyikan di dompet. Radit keluar dari kamar pengap itu, berjalan menuju area parkir motel yang berdebu. Namun, pemandangan di parkiran membuat jantungnya berhenti berdetak.
Sebuah truk derek besar sedang menaikkan Pajero Sport hitam miliknya. Dua orang pria berbadan besar dengan rompi kulit, debt collector, sedang mengaitkan rantai ke as roda. "Hoi, jangan sentuh. Itu mobil saya," teriak Radit, berlari panik. Salah satu penagih utang, pria dengan tato di leher, menoleh malas. Dia meludah ke tanah. "Radit Pradana?" "Iya, turunkan mobil saya. Saya pengacara," ancam Radit, meski suaranya bergetar. Pria itu tertawa meremehkan. Dia mengeluarkan selembar surat tugas yang lecek. "Pengacara kok nunggak cicilan 3 bulan? Kantor pusat sudah terbitkan surat penarikan. Unit ini ditarik paksa. Minggir, atau gue lindes sekalian." Tapi itu satu-satunya kendaraan saya." Suara Radit melemah, berubah menjadi rengekan. Tanpa mobil itu, dia benar-benar lumpuh. Bodoh amat. Salah sendiri gaya elit ekonomi sulit. "Bos lu, si Ibu Kaira, udah telepon Leasing. Katanya dia nggak mau lagi bayarin cicilan lakinya yang nggak guna. Dia cabut penjaminan." Nama Kaira lagi. Wanita itu benar-benar menutup semua lubang napas. Radit hanya bisa berdiri mematung di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, melihat mobil gagahnya, simbol maskulinitas terakhirnya, diderek pergi meninggalkan parkiran motel kumuh itu. Debu knalpot truk derek mengepul, menyesakkan dadanya yang sudah sesak. Dia kembali ke lobi motel dengan langkah menyeret, seperti zombie. Dia tidak tahu harus bilang apa pada Ningrum dan Bella. Di lobi yang sempit, sebuah televisi tabung 21 inci menyala di atas meja resepsionis. Siaran berita infotainment pagi sedang berlangsung. Skandal mengejutkan dari dunia sosialita ibu kota. Kaira Abimanyu, CEO Abimanyu Logistics, resmi menggugat cerai suaminya, pengacara Radit Pradana, atas dugaan penipuan, penggelapan aset yayasan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Suara presenter wanita yang renyah itu menarik perhatian Radit. Dia menoleh ke layar TV. Di sana, terpampang foto mugshot, foto wajah, dirinya, ibunya, dan Bella. Foto yang diambil dari rekaman CCTV rumah saat mereka diusir kemarin. Wajah Ningrum yang histeris, wajah Bella yang menangis jelek, dan wajah Radit yang ketakutan. Judul berita di bawah layar, running text, tertulis tebal berwarna merah. Suami dan mertua parasit dipolisikan, dugaan pencucian uang berkedok yayasan. Resepsionis motel, seorang pemuda berjerawat yang sedang makan bubur ayam, menatap layar TV, lalu menatap Radit. Matanya membelalak. Dia mengenali wajah di TV itu sama dengan tamu di kamar 102. "Woi, Bang," panggil resepsionis itu kasar. "Lu yang di berita itu kan? Yang nipu istri sendiri?" Radit menunduk, menyembunyikan wajahnya dengan lengan. "Bukan salah orang." "Ah bohong lu, muka lu sama persis." "Wah, parah lu Bang. Udah numpang hidup, morotin bini, selingkuh lagi. Sampah bener." Resepsionis itu menggeleng-geleng jijik. Bos gue barusan telepon. Katanya dia nggak mau motelnya didatengin polisi gara-gara nampung buronan. Lu check out sekarang. Duit sisa nggak bisa balik." "Apa? Kami baru bayar semalam. Kami masih punya hak sampai jam 12 siang. Protes Radit putus asa. "Pergi nggak lu? Atau gue panggil warga sini buat ngegebukin lu? Di sini warga benci banget sama penipu," ancam resepsionis itu sambil mengambil pentungan satpam di bawah meja. Radit mundur. Kakinya lemas. Dunia benar-benar runtuh menimpa kepalanya. Mobil hilang. Aset hilang. Nama baik hancur. Dan sekarang, tempat berteduh terakhir pun dicabut. Dia berlari kembali ke kamar 102 dengan napas tersengal. "Kemas barang. Cepat," teriak Radit saat masuk ke kamar. "Kenapa? Kita mau pindah ke hotel?" tanya Ningrum penuh harap, matanya berbinar. "Kita diusir, MA. Orang-orang tahu siapa kita. Kita masuk berita." Radit menyambar tas plastik berisi baju-baju kotor mereka. Dan mobil Pajero sudah ditarik Leasing. "Kita harus jalan kaki." "Jalan kaki?" pekik Bella dan Ningrum bersamaan. "Cepat atau kita digebukin massa." 5 menit kemudian,
Sebuah keluarga aneh terlihat berjalan tertatih-tatih di trotoar panas Jalan Raya Bekasi. Seorang wanita tua dengan daster mewah yang kotor, seorang wanita muda menggendong anak yang menangis kepanasan, dan seorang pria berjas kusut yang memanggul kantong kresek hitam. Klakson truk dan bus kota bersahut-sahutan memekakan telinga. Debu jalanan menempel di kulit mereka yang lengket oleh keringat. Ibu Ningrum berhenti melangkah. Dia melihat ke seberang jalan. Di sana, di sebuah videotron raksasa yang menempel di gedung mal, terpampang iklan majalah bisnis. Wajah Kaira Abimanyu tersenyum elegan di layar raksasa itu. Cantik, berkuasa, dan tak tersentuh. Headline-nya, Kaira Abimanyu, membersihkan bisnis dan hidup dari aset toksik. Ningrum menatap wajah menantunya yang bersinar agung di atas sana, lalu menatap kakinya sendiri yang bengkak terbungkus sandal jepit pinjaman motel. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ningrum Pradana menyadari posisinya yang sebenarnya. Dia bukan bangsawan. Dia hanyalah debu di bawah sepatu hak tinggi Kaira. Aku lapar. Rintih Bella, membuyarkan lamunan Ningrum. Radit menatap warung Tegal, warteg, di pinggir jalan. Lalat berterbangan di etalasenya. Kita makan di sana, tunjuk Radit. 1 piring bertiga. Hemat uang. Ningrum menangis. Air matanya meleleh membasahi pipinya yang kotor oleh debu. Dinasti Pradana yang dia banggakan telah resmi runtuh, digantikan oleh sepiring nasi orek tempe yang harus dibagi 3. Dan nun jauh di sana, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat. Nasi rames di piring melamin oranye itu tinggal separuh. Sepotong telur dadar tipis yang dibagi 3 menjadi saksi bisu kejatuhan dinasti Pradana. Di sudut warung Tegal yang pengap itu, lalat hijau berdengung mengitari gelas es teh manis yang es batunya sudah mencair, seolah ikut mengejek nasib mereka. Habiskan, M.A. Jangan dibuang-buang, tegur Radit pelan saat melihat Ningrum menyingkirkan sayur nangka dengan jijik. Rasanya seperti sampah, keluh Ningrum, menyeka mulutnya dengan tisu bekas yang ada di meja. Perut Mama mual. Mama mau muntah. Radit, kamu harus telepon teman pengacaramu. Pinjam uang, atau minta bantuan hukum. Kita tidak bisa tidur di jalanan malam ini. Sudah kucoba, M.A. Balas Radit frustrasi, suaranya tertahan agar tidak didengar pemilik warung. Semua nomor yang kuhafal di luar kepala sudah kuhubungi lewat telepon umum di depan tadi. Hasilnya, nihil. Begitu dengar namaku, mereka langsung tutup telepon. Kaira sudah memblokir semua akses. Kita di blacklist di dunia hukum. Bella, yang sedang menyuapi Dava dengan kuah sayur, tiba-tiba berhenti. Matanya terpaku ke arah pintu warung yang terbuka. Mas. Bisiknya gemetar. Itu. 2 mobil patroli polisi dengan lampu rotator biru menyala berhenti tepat di depan warung. Sirine dimatikan, tapi kehadirannya sudah cukup membuat suasana jalanan mencekam. 4 petugas berseragam lengkap turun, diikuti 2 orang berpakaian preman, reserse. Radit membeku. Sendok di tangannya jatuh berdentang. Saudara Radit Pradana, saudari Ningrum Pradana, dan saudari Bella Anastasia, tanya salah satu reserse, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam, sambil menunjukkan lencana kepolisian. Para pengunjung warung lain langsung menyingkir, takut terlibat. Pemilik warung mengintip dari balik etalase kaca. Saya? Radit mencoba berdiri, tapi lututnya goyah. Insting pengacaranya menyuruhnya untuk meminta surat tugas, tapi insting penakutnya membuatnya bisu. Kami dari Polda Metro Jaya. Ini surat penangkapan atas dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan dalam jabatan, dan tindak pidana pencucian uang, ujar reserse itu tegas sambil menyodorkan selembar kertas merah muda. Borgol mereka. Perintah itu terdengar seperti petir di siang bolong. Tunggu. Jangan diborgol. Saya orang terhormat. Saya ketua yayasan. Pekik Ningrum histeris saat seorang polwan menarik tangannya ke belakang punggung. Diam, Bu. Jelaskan nanti di kantor, bentak polwan itu, mengklik gelang besi dingin itu ke pergelangan tangan Ningrum yang keriput. Mas Radit, tolongin aku. Aku nggak mau dipenjara. Bella menangis meraung-raung. Dava yang melihat ibunya dikasar, ikut menangis kencang. Seorang petugas dari Dinas Sosial maju,
mengambil alih Dava dari gendongan Bella dengan lembut namun tegas. Anak ini akan kami bawa ke rumah aman untuk perlindungan sementara, sesuai instruksi pelapor yang menjamin keselamatannya, ujar petugas Dinsos. Jangan ambil anakku, Dava. Bella meronta, tapi dia tidak berdaya. Dia diseret masuk ke mobil patroli terpisah. Radit hanya pasrah saat tangannya diborgol. Dia menunduk dalam-dalam, menghindari tatapan orang-orang di pinggir jalan yang mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Dia tahu, video ini akan viral dalam hitungan menit. Pengacara seleb ditangkap saat makan di warteg. Judul yang sempurna untuk menghancurkan sisa harga dirinya. 3 jam kemudian. Ruang interogasi Polda Metro Jaya. Ruangan itu dingin, berbau kopi basi dan ketakutan. Dindingnya dilapisi busa peredam suara. Tidak ada jendela, hanya cermin satu arah yang besar di salah satu sisi dinding. Radit duduk berhadapan dengan penyidik. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi kemeja kusutnya. Jadi, Saudara Radit, penyidik itu membuka map tebal di meja. Kami punya bukti transfer 5 miliar dari rekening yayasan ibu Anda ke rekening istri siri Anda, Bella. Dan kami punya bukti tanda tangan istri sah Anda yang dipalsukan di akad kredit bank. Hukumannya berat, Pak Pengacara. Bisa 12 tahun kalau ditotal. Radit menelan ludah. Tenggorokannya kering. Saya bisa jelaskan, Pak. Itu bukan inisiatif saya. Oh? Penyidik mengangkat alis. Bukan inisiatif Anda? Lalu siapa? Hantu? Radit menatap cermin satu arah di sampingnya. Dia tahu permainan ini. Prisoner S Dilemma. Siapa yang bernyanyi duluan, mungkin bisa dapat keringanan hukuman sebagai justice kolaborator. Itu ide Mama. Sembur Radit cepat. Ibu Ningrum. Dia yang mendesak saya. Dia bilang yayasan butuh uang. Dia yang menyuruh saya memasukkan tanda tangan Kak Ira karena dia bilang, harta menantu itu harta mertua juga. Saya cuma anak yang patuh. Pak, saya ditekan. Di ruang sebelah, Ningrum sedang diinterogasi oleh penyidik yang berbeda. Radit bilang ini semua ide ibu. Pancing penyidik wanita yang menginterogasi Ningrum. Katanya ibu yang memaksa dia korupsi. Mata Ningrum membelalak marah. Anak durhaka. Dia fitnah ibunya sendiri. Pak polisi, dengar ya. Saya ini cuma orang tua yang tidak tahu teknologi. Radit yang mengatur semuanya. Dia yang bikin rekening palsu itu. Dia yang selingkuh sama Bella dan butuh uang buat gaya hidup lakor itu. Saya cuma tanda tangan di mana dia suruh. Saya korban anak sendiri. Sementara itu, di ruang ketiga, Bella gemetar ketakutan. Saya nggak tahu apa-apa, Pak, sumpah. Isaknya, Saudari Bella, rekening penampungan itu atas nama Anda. Anda menikmati uang haram itu, desak polisi. Itu Mas Radit yang bikin. Dia pinjam KTP saya. Bella menjerit panik. Dia bilang itu uang warisan bapaknya. Saya nggak tahu kalau itu uang curian dari Kak Ira. Mas Radit yang jahat. Dia janji mau nikahin saya kalau Kak Ira mati atau gila. Itu rencana dia semua. Dia bahkan kasih obat gila ke Kak Ira. Saya cuma disuruh. Di balik cermin satu arah ruang interogasi utama, Pak Imran, pengacara Kak Ira, berdiri sambil melipat tangan di dada. Dia tersenyum puas mendengarkan rekaman pengakuan dari ketiga ruangan tersebut lewat headset. Di sampingnya, Kak Ira duduk tenang di kursi pengamat. Dia tidak perlu hadir secara fisik di depan mereka. Melihat mereka saling tikam dari balik kaca gelap ini jauh lebih memuaskan. Luar biasa, gumam Pak Imran. Mereka saling memberatkan satu sama lain. Tidak ada yang mau pasang badan. Dengan pengakuan silang ini, jaksa tidak perlu kerja keras. Radit menuduh ibunya menuduh Radit, dan pelakor itu membongkar rencana pembunuhan berencana lewat obat. Kak Ira menatap sosok Radit di balik kaca. Pria itu tampak menyedihkan. Menangis, memohon pada penyidik, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ini sifat asli mereka, Pak Imran, ujar Kak Ira datar. Parasit tidak punya loyalitas. Ketika inangnya mati atau melawan, mereka akan memakan sesamanya. Apa langkah selanjutnya, Nona? Penyidik menawarkan opsi mediasi kalau Nona mau, mengingat ini kasus keluarga. Tidak ada mediasi, potong Kak Ira cepat. Lanjutkan ke P21, berkas lengkap. Saya mau mereka di sidang terbuka. Saya mau mereka memakai rompi oranye tahanan. Dan pastikan pasal percobaan pembunuhan berencana masuk dalam dakwaan Radit dan Bella. Itu hukuman minimal 20 tahun. Baik, Nona. Polisi akan menahan mereka mulai malam ini. Sel terpisah, tentu saja. Kak Ira berdiri. Dia mendekat ke kaca, menempelkan telapak tangannya di permukaan dingin yang memisahkan dunianya yang bebas dengan dunia Radit yang kini sempit. Radit di dalam sana tiba-tiba menoleh ke arah cermin, seolah bisa merasakan kehadiran Kak Ira. Dia menatap bayangannya sendiri di cermin, tanpa sadar bahwa dia sedang menatap mata istrinya yang menatapnya seperti menatap serangga. Selamat menikmati kamar barumu, Mas, bisik Kak Ira. Di sana tidak ada AC, tidak ada spring bed, dan tidak ada aku yang membayari hidupmu. Kak Ira berbalik, mengambil tas tangannya. Ayo pulang, Pak Imran. Arka menunggu di rumah. Udara Jakarta malam ini terasa sangat segar. Malam itu, sel tahanan Polda Metro Jaya kedatangan 3 penghuni baru. Ningrum ditempatkan di sel wanita yang penuh sesak dengan pencopet dan pengedar narkoba. Dia meringkuk di pojok, menangisi nasibnya yang harus tidur di lantai semen tanpa alas. Daster sutranya kini kotor dan bau. Tidak ada yang memanggilnya, Bu Ketua Yayasan, di sini. Di sini, dia hanya tahanan nomor 402. Bella menangis sepanjang malam di sel isolasi, memanggil-manggil nama ibunya. Dan Radit. Radit duduk termenung di sel pria, menatap jeruji besi yang memisahkan kebebasannya. Di kejauhan, dia mendengar suara berita dari televisi di pos jaga. Berita tentang saham Abimanyu Logistics yang melonjak naik pasca bersih-bersih internal yang dilakukan CEO-nya. Kak Ira semakin kaya, sementara Radit kini memiliki aset negatif, utang, rasa malu, dan masa depan yang gelap. Dia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan wajah Kak Ira yang dingin terus menghantuinya. Dia sadar, dia tidak hanya kalah, dia telah dimusnahkan. 1 tahun kemudian, langit Jakarta pagi ini berwarna abu-abu, tertutup polusi yang menggantung rendah. Namun, di lantai 50 Menara Abimanyu di kawasan SCBD, udara terasa jernih, dingin, dan beraroma kemenangan. Kak Ira Abimanyu berdiri di depan jendela kaca floor to ceiling, menatap kota di bawah kakinya yang tampak seperti miniatur Lego. Di belakangnya, dinding ruangan dilapisi kayu mahoni tua, dihiasi dengan plakat penghargaan terbaru, Forbes Asia, Businesswoman of the Year.
Dia bukan lagi sekadar pewaris perusahaan logistik. Dalam 12 bulan terakhir, Kak Ira telah melakukan transformasi brutal. Dia melikuidasi anak perusahaan yang tidak efisien, memecat direksi tua yang korup, dan mengakuisisi 2 pesaing utamanya yang nyaris bangkrut. Nilai aset pribadinya melonjak 3 kali lipat. Tapi, bukan angka-angka di rekening bank yang membuatnya tersenyum pagi ini, melainkan sebuah berita kecil di kolom kriminal koran lokal yang tergeletak di mejanya. Vonis ingkrah, mantan pengacara divonis 12 tahun penjara atas kasus pencucian uang dan KDRT. Kak Ira menyesap espressonya. Pahit, pekat, namun menyegarkan. Sementara itu, 20 km dari kemewahan SCBD, realitas yang sangat berbeda sedang terjadi di lembaga pemasyarakatan, Lapas, Cipinang. Radit Pradana tidak lagi mengenakan jas Armani. Dia mengenakan kaos oblong lusuh yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek selutut. Tubuhnya kurus kering, kulitnya kusam, dan rambutnya yang dulu selalu rapi dengan pomade kini dicukur botak, prosedur standar untuk menghindari kutu. Dia sedang berjongkok di lantai kamar mandi umum blok tahanan, menyikat WC yang berkerak kuning. Bau pesing yang menyengat menusuk hidungnya yang mancung, hidung yang dulu terlalu sombong untuk mencium bau pasar. Woi, pengacara, yang bersih nyikatnya. Jangan kayak orang susah. Sebuah tendangan mendarat di pinggangnya. Radit meringis, tapi tidak berani melawan. Si penendang adalah kepala kamar, seorang narapidana kasus pembunuhan yang kini menjadi bos di sel itu. Di sini, ijazah hukum Radit tidak berlaku. Di sini, dia hanyalah jongos. Radit kembali menyikat dengan tangan gemetar. Air mata menetes, bercampur dengan air sabun kotor di lantai. Dia teringat setahun yang lalu, saat dia duduk di sofa kulit Italia, minum wine, dan meremehkan istrinya. Saat dia duduk di sofa kulit Italia, minum wine, dan meremehkan istrinya. Dia membuang berlian demi memungut kerikil. Dan sekarang, kerikil itu pun menimpanya hingga remuk. Bella, si cinta sejati, divonis 8 tahun penjara. Kabar terakhir yang didengar Radit dari sesama napi, Bella sudah melupakan Radit dan kini menjadi mainan bagi bandar narkoba di lapas wanita demi mendapatkan jatah sabun mandi dan pembalut yang layak. Cinta mereka hancur secepat saldo rekening mereka. Siang harinya, Kak Ira keluar dari gedung kantornya untuk makan siang. Dia tidak menggunakan sopir hari ini. Dia ingin menyetir sendiri mobil Rolls-Royce Phantom keluaran terbarunya. Arka, yang kini sudah bisa berjalan dan berceloteh, duduk aman di karsit belakang, ditemani pengasuh barunya yang bersertifikat. Mobil mewah itu meluncur membelah kemacetan Jakarta. Kak Ira mengambil rute jalan tikus untuk menghindari ganjil genap, melewati sebuah pasar tradisional yang becek dan ramai di pinggiran Jakarta Selatan. Laju mobil melambat karena macet. Di trotoar yang penuh lumpur, terjadi keributan kecil. Seorang nenek tua dengan rambut putih berantakan dan daster yang sudah pudar warnanya sedang tarik-menarik seikat kangkung dengan pedagang sayur. 5.000 Dwight. Masa nggak boleh? Saya ini langganan lama. Suara nenek itu melengking, serak dan putus asa. Aduh, Bu, kangkung lagi mahal. 5.000 dapat satu. Kalau nggak punya duit jangan nawar sadis. Bu, minggir, ngalangin pembeli lain. Bentak pedagang sayur itu sambil mengibaskan lap kotor. Nenek itu terdorong mundur, hampir jatuh ke selokan hitam. Dia memeluk tas belanja anyaman plastik yang robek. Wajahnya keriput, matanya cekung, dan ada tatapan kegilaan yang samar di sana. Itu Ibu Ningrum. Vonis hakim terhadapnya lebih ringan, secara hukum, hanya hukuman percobaan karena alasan usia lanjut dan kesehatan mental yang menurun, senilai. Tapi secara sosial, hukumannya jauh lebih berat. Asetnya disita total untuk ganti rugi. Rumah mewahnya dilelang. Dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya pensiun, dan ditolak oleh semua panti jompo karena catatan kriminalnya. Kini dia menumpang tidur di berantoko, hidup dari belas kasihan orang yang tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia, yang dulu membuang makanan jika kurang bumbu, kini bertengkar demi seikat kangkung layu seharga 5.000 perak. Dari balik kaca mobil yang gelap dan kedap suara, Kak Ira melihat pemandangan itu. Jarak mereka hanya 3 meter. Jika Kak Ira menurunkan kaca jendela, Ningrum pasti akan melihatnya. Ningrum pasti akan mengenali mobil ini, mengenali wajah menantunya yang sukses, dan mungkin akan berlari mengemis, memohon ampun, atau meminta uang receh. Kak Ira menatap wanita tua itu. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa benci. Hatinya datar, sedatar layar monitor saham yang mati. Bagi Kak Ira, Ningrum bukan lagi manusia. Dia hanyalah aset macet yang sudah dihapus bukukan, written off, dari neraca kehidupannya. Tidak ada gunanya menagih utang pada orang yang sudah bangkrut moral. Mama, lihat apa? Celoteh Arka dari kursi belakang, menunjuk keluar jendela. Kak Ira menoleh ke putranya, tersenyum lembut. Gak ada apa-apa, sayang. Cuma masa lalu yang sudah lewat. Kak Ira menekan tombol di pintu. Tirai jendela otomatis menutup perlahan, memblokir pemandangan menyedihkan di luar sana. Lampu lalu lintas berubah hijau. Kak Ira menginjak pedal gas. Mesin V12 Rolls-Royce itu menderu halus, membawa sang ratu dan pangeran kecilnya meluncur menjauh, meninggalkan nenek tua yang masih berteriak-teriak memaki tukang sayur di pinggir jalan yang kotor. Malam harinya, di penthouse barunya yang menghadap bundaran Hai, Kak Ira berdiri di balkon, memegang gelas champagne. Angin malam menerbangkan ujung gaun tidurnya. Dia mengambil ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Pak Hadi. Laporan akhir, Dava, anak Radit Bella, sudah resmi diadopsi oleh pasangan dokter di Surabaya. Identitas orang tua kandung dirahasiakan total. Anak itu akan tumbuh dengan nama baru, jauh dari bayang-bayang kriminal orang tuanya. Biaya pendidikan sudah kita depositkan sampai dia lulus kuliah. Kak Ira membalas singkat, terima kasih, Pak. Case closed. Dia tidak membenci Dava. Anak itu tidak bersalah. Justru dengan memisahkan Dava dari Radit dan Bella, Kak Ira telah menyelamatkan satu nyawa lagi dari lingkaran setan kebodohan keluarga Pradana. Itu adalah balas dendam terbaik, memutus rantai genetik kegagalan mereka. Kak Ira meletakkan ponselnya di meja marmer. Dia melihat ke langit malam yang gelap. Tidak ada bintang, hanya lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti berlian yang ditaburkan di atas beludru hitam. Dulu, dia pernah merasa rumah tangganya adalah segalanya. Dia pernah merasa kerdil, takut, dan bergantung. Tapi pengkhianatan itu telah membakarnya, dan dari abunya, bangkitlah sosok yang tak terkalahkan. Dia belajar satu hal terpenting dalam bisnis dan cinta, jangan pernah berinvestasi pada orang yang tidak memiliki nilai, value. Dan ketika kamu menemukan kerugian, jangan ragu untuk melakukan cut loss. Kak Ira mengangkat gelasnya ke arah kota Jakarta. Untuk kebebasan, bisiknya pada angin malam. Dia meneguk champagne itu sampai habis. Manis, jauh lebih manis daripada janji pernikahan manapun. Di bawah sana, dunia terus berputar. Orang-orang berlari mengejar uang dan cinta. Tapi di atas sini, di puncak imperium yang dia bangun sendiri, Kak Ira Abimanyu akhirnya menemukan sesuatu yang lebih berharga dari keduanya. Dia menemukan dirinya sendiri. Dan itu adalah aset yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun lagi.